Bab 756, Aku. Komisaris Inspeksi. Suara Bai Xiaochun bergetar ketika dia berbicara, dan bahkan ketika itu terdengar, dia tiba-tiba melesat pergi seperti kelinci yang ekornya telah diinjak. Kecepatan bergeraknya membuat semua orang terpana. Tidak seorang pun yang hadir dapat membayangkan bahwa Bai Xiaochun akan melarikan diri seperti ini di hadapan sosok hitam berjubah gelap ini. Bahkan sosok berjubah hitam pun tampak terpana. Dia sebenarnya tidak bermaksud menakut-nakuti Bai Xiaochun, dia secara alami memiliki cara bicara yang suram dan menyeramkan, tipe yang biasanya dipenuhi dengan niat membunuh yang berbahaya. Bahkan, dia bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah niat membunuh dalam suaranya yang membuat Bai Xiaochun melarikan diri seperti yang dia miliki. Saat Bai Xiaochun bergegas pergi, mata Chen Haosong berkedip, dan dia mengambil langkah maju untuk mengejar. Sedangkan untuk Nyonya Merah Debu, ekspresinya berkedip, dan dia menerjang untuk menghalangi jalan Chen Haosong. 9 Markuise Surgawi semua terbang ke udara, berteriak keras. Beraninya kamu melarikan diri, Bai Hao. Jika Grand Heaven Master menginginkanmu mati, maka tidak ada tempat di surga dan bumi yang bisa kamu tinggalkan. Bahkan orang terpilih yang kekuatan hidupnya telah dikuras semua menjadi sangat bersemangat, dan bahkan mulai tertawa terbahak-bahak. Sejauh menyangkut Zhou Hong, surga memang memiliki mata, dan dengan sangat puas dia melihat Bai Xiaochun yang melarikan diri. Kamu akan terbunuh di luar bayangan keraguan, Bai Hao. Saat adegan berubah menjadi kekacauan, sosok berjubah hitam tiba-tiba bergerak, menembus udara untuk melewati Chen Haosong, dan kemudian muncul tepat di depan Bai Xiaochun. Apa yang kamu lakukan, Bai Hao? Katanya dengan suara marah. Bai Xiaochun hampir menangis, pada titik ini, jelas bahwa sosok berjubah hitam ini adalah dewa. Sial, bagaimana bisa ada begitu banyak deva tiba-tiba? Mata merah karena teror pada krisis mematikan. Bai Xiaochun berteriak dan menarik kecepatan tubuh kedagingannya untuk meluncur ke arah yang berbeda. Pada titik ini, sosok berjubah hitam menyadari bahwa ia telah menakuti Bai Xiaochun dari akalnya. Tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis, dia hanya berdiri di tempatnya dan berbicara dengan suara serak. Dengar dekrit Grand Heaven Master. Bai Hao dengan ini ditunjuk sebagai komisaris inspeksi Ark Emperor City, dan diberi komando 1000 pasukan. Petik 2 titik titik. Ini adalah yang paling cepat dan efisien yang pernah dia berikan dalam dekrit Dharma sepanjang hidupnya. Biasanya, ia mengambil waktu, dan berbicara dengan gaya seram yang menekan semua orang yang mendengar kata-katanya. Tapi sekarang, dengan senyum pahit dia meludahkan kata-kata secepat mungkin. Segera, semuanya menjadi sunyi senyap. Para markuise surgawi yang mengejar Bai Xiaochun berbalik dengan mata lebar ke arah sosok berjubah hitam, tidak yakin apakah mereka salah dengar. Inspeksi, Komisaris. Chen Haosong telah diblokir oleh Nyonya Merah Debu, tetapi hanya bersiap untuk terus mengejar Bai Xiaochun, ketika dia mendengar kata-kata dan langsung berhenti di tempat. Berbalik untuk melihat sosok berjubah hitam dengan ekspresi sangat tidak percaya. Duke surgawi lainnya sama-sama terpana. Mata Nyonya Merah Debu membelalak karena keterlaluan dari semua itu. Dugaannya yang semula adalah jika Grand Heaven Master ingin memberi sedikit perhatian kepada Raja Hantu Raksasa, maka dia akan memerintahkan Bai Hao untuk kembali ke kota Hantu Raksasa. Dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia akan mempromosikannya menjadi komisaris inspeksi. Komisaris inspeksi di kota itu bukanlah sosok kecil. Dia memiliki hak untuk melakukan inspeksi pada semua orang penting di kota, dan sebenarnya sangat kuat. Kembali ketika Grand Heaven Master berada di tengah kenaikannya ke kekuasaan, dia telah menunjuk seorang komisaris inspeksi yang memegang posisi itu selama 100 tahun. Komisaris inspeksi itu telah memimpin pemerintahan teror, dan telah membantai saingan politik Grand Heaven Master yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah memasukkan ketakutan ke dalam hati semua orang di aristokrasi, ketakutan yang masih ada sampai hari ini. Setelah Grand Heaven Master mengkonsolidasikan kekuasaannya, ia mengeluarkan komisaris inspeksi dari kantor dan alih-alih menjadikannya sebagai penasihat tinggi pribadi. Dan pria itu, tidak lain adalah sosok bayangan berjubah hitam ini. Posisi komisaris inspeksi telah kosong sejak dia meninggalkannya, tapi sekarang, Bai Xiaochun telah dipromosikan. Para ahli yang kuat yang datang dari berbagai klan, dan juga yang basah kuyup dipilih di tanah, semua benar-benar terpana, ekspresi mereka membeku. Setidaknya sampai mereka mulai berteriak dengan khawatir. Bagaimana ini mungkin? Komisaris inspeksi, dalam komando 1000 pasukan.
Bai Xiaochun masih melarikan diri dengan kecepatan tinggi, tetapi ketika dia mendengar kata-kata yang baru saja diucapkan, dia melambat untuk berhenti, matanya melebar. Hah? Tidak pernah dalam imajinasinya yang terliar dia dapat menebaknya, dia tidak hanya akan keluar dari situasi tanpa cedera, tetapi dia juga akan mendapatkan promosi. Pada titik ini, dia masih belum berbalik, dan sebenarnya tidak yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mengingat tidak ada yang mengejarnya lagi, dia menoleh untuk melihat sosok berjubah hitam. Advertisements. Ketika dia menemukan bahwa sosok berjubah hitam itu menatapnya, dia ragu-ragu sejenak, lalu menunjuk pada dirinya sendiri dan bertanya, "Aku komisaris inspeksi." Sosok berjubah hitam sedang menatap Bai Xiaochun, merasa sedikit sakit kepala datang ketika dia bertanya-tanya apakah Grand Heaven Master mungkin mengeluarkan dekrit Dharma yang salah. Bagaimana orang ini bisa menjadi komisaris inspeksi, yang seharusnya menyerang ketakutan dan takut ke jantung aristokrasi. Namun, dia tidak berani melawan Grand Heaven Master, dan terpaksa hanya menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Tidak terdengar sopan sama sekali, dia berkata, "Jika kamu Bai Hao, maka kaulah. Namun, aku benar-benar ingin tahu mengapa kamu melarikan diri. Merasa bersalah tentang sesuatu." Petik 2 titik. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali. Meskipun sekarang dia yakin dengan apa yang terjadi, itu hampir seperti mimpi. Dia cepat-cepat menenangkan diri. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengayunkan lengan bajunya, mengangkat dagunya ke atas, dan dengan bangga berkata, "Hahaha. Aku, tentu saja aku tahu betapa pentingnya aku bagi Grand Heaven Master. Tujuan aku beberapa saat yang lalu adalah untuk melihat siapa yang hadir akan berani melanggar dekrit Dharmik dari Grand Heaven Master dan tetap mencoba membunuh aku." Petik 2 titik. Sampai saat ini, tidak ada jejak rasa takut dari beberapa saat yang lalu dapat dilihat pada Bai Xiaochun. Dia tampak benar, dan bahkan keras ketika dia berdiri di sana tinggi dan lurus. Aku pasti akan ingat bagaimana semua orang bertindak beberapa saat yang lalu. Dengan itu, tatapannya perlahan menyelinap di antara kerumunan. Lalu dia memandang Zhou Hong dan yang lainnya memilih turun ke tanah. Tampak sangat keras dan adil, dia berkata, "Dan jangan berpikir aku tidak memperhatikan betapa bersemangatnya kalian semua bertindak sekarang." Kemudian dia memandangi Nyonya Merah Debu, dengan asumsi postur seorang tokoh penting, yang merupakan sesuatu yang dia sangat mahir lakukan. "Sedangkan untukmu, Simo, tolong terima kasih atas bantuanmu hari ini. Aku jelas salah menilai kamu, kamu benar-benar wanita yang cantik." Petik 2 titik. Yang benar adalah dia benar-benar menghargai apa yang telah dilakukan Nyonya Merah Debu. Ekspresi tak sedap dipandang muncul di wajah Nyonya Merah Debu ketika Bai Xiaochun memanggilnya, wanita cantik. Dan dia tidak bisa menahan diri dari mengertakkan giginya dan mengeluarkan dengusan dingin. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat Chen Haosong tampak sangat tidak nyaman. Kesembilan surgawi-surgawi juga tampak sangat memprihatinkan. Adapun Zhou Hong dan yang lainnya dipilih, mereka mengutuk Bai Xiaochun alam hati karena betapa tak tahu malu dia. Dia jelas telah melarikan diri seperti kelinci yang ketakutan sebelumnya, tetapi sekarang dia adalah komisaris inspeksi, dia segera berpura-pura bahwa dia berada di sisi keadilan. Sosok berjubah hitam sepertinya mengerti Bai Xiaochun sedikit lebih baik pada saat ini. Meskipun dia masih agak jengkel, dia mengabaikan sedikit pidato Bai Xiaochun dan dengan dingin berkata, "Baiklah, ikut denganku untuk melihat Grand Heaven Master." Kemudian dia berbalik untuk pergi, jelas tidak ingin tinggal di Boroh lagi. Kecelakaan hari itu terlalu tidak masuk akal. Sekarang bencana telah dicegah, Bai Xiaochun akhirnya mulai tenang. Ternyata, benar-benar tidak ada alasan untuk begitu bingung untuk meminta semua deva mengejarnya. "Aku tidak percaya aku adalah komisaris inspeksi," pikirnya. Meski sepertinya urat nadinya berdenyut, dia masih merasa sangat gelisah. Bahkan perutnya terasa agak kesal. Namun, dia hanya berbalik dan berjalan sesat setelah sosok berjubah hitam, yang membawanya terbang menuju istana kekaisaran. Semua orang yang tertinggal pada awalnya hanya berdiri di sana, entah bingung atau tertekan. Kemudian, karena tidak memiliki pilihan lagi, mereka hanya pergi, membawa pilihan mereka kembali ke klan mereka. Akhirnya, Boro 89 diam lagi. Zhou Hong dibantu pergi, dan meskipun kondisinya lemah, segera kembali ke kota 9 kata. Dia tidak punya keinginan sama sekali untuk tetap tinggal di Ark Emperor City, dan takut dengan pemikiran bahwa, bukan saja dia gagal membunuh Bai Hao.
Tetapi Bai Hao juga telah dipromosikan menjadi komisaris inspeksi. Bab 757, kamu atau tidak berani. Pada dua kesempatan, Bai Xiaochun telah menguras Zhou Hong dari kekuatan hidup tanpa konsekuensi sama sekali. Bahkan, dia benar-benar menjadi terkenal, dan bahkan meningkatkan kedudukan keseluruhannya sebagai hasilnya. Dan sekarang, dia telah menarik perhatian Grand Heaven Master, dan telah diberi gelar komisaris inspeksi yang sangat menakutkan. Zhou Hong bukan satu-satunya yang takut dengan situasi ini. Sebenarnya semua aristokrat yang dipilih adalah sama. Bahkan klan mereka secara keseluruhan terguncang. Seseorang yang dulunya bukan siapa-siapa tanpa nama langsung menjadi fokus dari semua perhatian, dan seseorang yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Tiba-tiba pergantian peristiwa yang membuat banyak orang kesulitan menerima. Tentu saja, berita menyebar dengan cepat, dan tak lama kemudian, rubah tua yang cerdik di aristokrasi mulai menyatukan potongan-potongan teka-teki. Dan sampai pada pemahaman tentang apa yang dipikirkan oleh Grand Heaven Master. Sesuatu yang besar akan datang. Sulit untuk mengatakan siapa yang sampai pada kesimpulan ini terlebih dahulu, tetapi segera, semua orang membicarakannya. Ketika roh Advent Raja mendengar tentang situasi itu, dia menghilangkan segala larangan pada putrinya, Susan. Adapun Raja Sembilan Kata-Kata, setelah Zhou Hong kembali, ia merawat luka-lukanya dan kemudian memberikan perintah tegas bahwa ia tidak harus menginjakkan kaki keluar dari kota Sembilan Kata. Ketika Raja Hantu Raksasa mendengar berita itu, dia duduk di sana di singgasananya untuk waktu yang lama, berbagai ekspresi muncul di wajahnya. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Jika Grand Heaven Master menginginkannya, bisakah aku benar-benar menolak? Dia menggelengkan kepalanya, emosi campur aduk terlihat di matanya. Nyonya merah debu kembali ke Legiun Hantu Raksasa, terbungkus dalam pikirannya sendiri dan spekulasi tentang apa artinya semua itu. Karena satu perintah tunggal yang diberikan oleh Grand Heaven Master, seluruh dinasti Ark Emperor kini menjadi astir. Bahkan, di suatu tempat jauh di dalam istana kekaisaran, di aula megah, seorang pria duduk di atas tahta kekaisaran, mengenakan jubah kekaisaran. Begitu dia mendengar berita itu, tangannya mengepal ke lengan naga berbentuk tahta, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Sementara itu, Bai Xiaochun mengikuti sosok berjubah hitam melalui istana kekaisaran. Dia tidak lagi mondar-mandir, melainkan melihat sekeliling dengan waspada. Meskipun dia senang dengan bagaimana hal-hal bermain, dia masih takut dan cemas tentang Grand Heaven Master ini. Meskipun Bai Xiaochun tidak bisa melihat wajah pria berjubah hitam itu, dia bisa merasakan betapa keras dan seramnya dia. Itu memberi sedikit tekanan pada Bai Xiaochun. Dan dia hanya berpikir untuk mengatakan sesuatu untuk meredakan ketegangan di antara mereka berdua ketika pria itu tampaknya menyadari apa yang dia pikirkan. Dari sekarang sampai saat kita mencapai Grand Heaven Master, tutup mulut. Bai Xiaochun tidak terlalu senang dengan betapa tidak sopannya tanggapan atas pertanyaannya yang tak terucapkan. Bagaimanapun, dia sekarang adalah komisaris inspeksi. Namun, mengingat bahwa orang ini adalah dewa, dan juga telah dikirim secara pribadi oleh Grand Heaven Master, sepertinya strategi yang baik untuk menyerah padanya sekarang. Namun, tampaknya tidak ada kebutuhan untuk benar-benar takut padanya. Bajingan bayangan ini mencoba mengacaukanku sebelumnya. Kembali ketika dia memberikan dekrit Dharma, dia sengaja membuatnya tampak seperti dia ingin membunuhku. Semua membuatku takut. Itu membuat Bai Xiaochun bahkan lebih marah, tetapi dia tahu apa yang harus dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Dan oleh karena itu menjaga ekspresinya tetap tenang ketika dia mengikuti pria berjubah hitam melalui istana kekaisaran. Istana itu besar, dan sama mengesankannya seperti surga surgawi, tetapi Bai Xiaochun tidak dalam mood untuk menikmatinya. Dia fokus pada mencoba melacak jalan yang mereka ikuti, sampai akhirnya, mereka tiba di pintu masuk aula besar. Rasanya biasa saja, tanpa hiasan-hiasan apapun. Bahkan bisa digambarkan sebagai sederhana. Ada sesuatu yang kuno tentang hal itu, dan di halaman utama di depan pintu masuk, ada sebuah kuali dengan dupa yang terbakar di dalamnya, asap yang menjulang tinggi ke langit. Tidak ada satu orang pun yang hadir, membuatnya tampak seperti jenis tempat yang hanya sedikit orang mau datangi. Tunggu di sini. Dengan itu, pria berjubah hitam berjalan maju beberapa langkah sebelum menghilang tanpa jejak. Bai Xiaochun memandang pintu utama, yang ditutup, dan kemudian berkeliling ke halaman yang sunyi. Akhirnya,
dia berdiri di sana dengan tenang menunggu. Untuk suatu alasan, aula besar itu tampak seperti binatang buas besar yang menatapnya. Bai Xiaochun menelan ludah. Mustahil untuk tidak gugup di saat seperti ini. Namun, setelah meninjau situasi secara mental, dia masih merasa seperti dia harus baik-baik saja. Lagi pula, tidak akan sulit bagi Grand Heaven Master untuk menimbulkan masalah baginya jika dia mau. Mengingat mereka berada di Ark Emperor City, pria itu bisa saja menangkapnya kapan saja dia mau. Ketika dia berdiri di sana menunggu, dia mencoba memutuskan bagaimana membawa dirinya dalam pertemuan ini. Mungkin itu bukan ide yang baik untuk menggunakan sanjungan. Raja Hantu Raksasa menyukai hal semacam itu, tetapi aku tidak cukup tahu tentang Grand Heaven Master. Apa hal pertama yang akan dia lakukan? Bertindak menakjubkan, atau mungkin mencaci aku. Ketika dia duduk di sana dengan pikiran cemas, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh, seolah-olah seseorang sedang memandangnya dari atas. Perlahan-lahan menengadah, dia melihat bahwa jauh di atas awan, sebuah kepala besar menggantung, menatapnya dengan ekspresi ingin tahu. Itu adalah naga. Pada saat yang sama, tekanan kuat turun, tekanan yang bisa dikatakan Bai Xiaochun melampaui Chen Haosong. Jelas sekali, naga ini, sebanding dengan setengah dewa. Bai Xiaochun telah melihat naga yang sama ini dari jauh ketika dia pertama kali tiba di Ark Emperor City. Tapi sekarang, dia tepat di depannya, hanya sekitar 300 meter jauhnya. Dia bisa melihat hampir setiap detail tentang itu, termasuk lautan sisik yang menutupi tubuhnya. Meskipun Bai Xiaochun agak khawatir akan begitu dekat dengan naga, ia dengan cepat tersenyum, melambaikan tangan, dan memanggil salam. Hai, di sana. Hampir seketika, mata naga itu berkilauan. Kemudian, Bai Xiaochun merasakan angin bertiup ke wajahnya, di mana dia menemukan bahwa naga itu telah menjatuhkan kepalanya lebih jauh, sampai itu hanya sedikit lebih dari 1 meter darinya. Bai Xiaochun tersentak kaget, dan mulai gemetar karena memiliki sesuatu yang sangat besar di depannya. Dia bahkan bisa merasakan napasnya padanya, saat itulah dia menyadari naga itu sebenarnya mengendusnya dengan rasa ingin tahu. Pada titik ini, dia benar-benar merasa ingin menangis, dan mundur selangkah. Saat dia melakukannya, naga itu bergerak maju. Kulit kepala kesemutan, Bai Xiaochun menjaga senyum ramah di wajahnya, dan hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika suara seorang pria tua melayang keluar dari dalam aula. Dia menyukaimu. Bai Xiaochun menoleh untuk menemukan bahwa, pada titik yang tidak diketahui, pintu aula terbuka, dan terlihat di kedalamannya adalah seorang lelaki tua. Dia mengenakan jubah putih panjang, dan entah bagaimana tampak seperti dewa atau makhluk ilahi. Pandangannya adalah tipe yang sepertinya membuat segalanya tidak penting, seolah hanya dengan meliriknya saja bisa membuat tempat-tempat paling gelap menjadi cerah. Itu adalah sensasi yang menyebabkan hati Bai Xiaochun bergetar. Pria ini pastilah orang yang sama yang telah diproyeksikan ke Sekte Penangkal Sungai. Tuan Chen Manyao. Bahkan jika dia belum pernah melihatnya sebelumnya, Bai Xiaochun akan langsung bisa mengatakan bahwa ini adalah Grand Heaven Master. Tanpa ragu-ragu, dia menggenggam tangan dan membungkuk. Hamba rendah hatimu Bai Hao menawarkan salam, Grand Heaven Master. Masuk, kata Grand Heaven Master dengan sedikit senyum. Dia tidak mengintimidasi seperti yang dibayangkan Bai Xiaochun, dan setelah beberapa saat, sepertinya tidak lebih dari seorang lelaki tua. Bahkan, setelah dia tersenyum, sensasi ilahi pada dirinya memudar. Jelas, dia sangat berbeda dari Giant Ghost King, yang sebenarnya membuat Bai Xiaochun lebih gugup saat dia bergegas memutuskan bagaimana harus bertindak. Saat dia berjalan ke aula, naga besar mengawasinya pergi, lalu perlahan-lahan menghilang ke awan. Saat Bai Xiaochun berjalan lebih jauh ke aula, kecemasannya meningkat. Dia benar-benar tidak yakin bagaimana harus bertindak, tetapi siap untuk memainkannya dengan telinga dan menyesuaikan pada saat itu juga. Grand Heaven Master tampaknya tidak peduli tentang seberapa gugupnya Bai Xiaochun. Setelah menatapnya dari atas ke bawah, dia berkata, aku bertanya kepada kamu di sini sehingga aku dapat mengajukan pertanyaan kepada kamu. Apakah kamu atau tidak, kamu berani, untuk menyelidiki semua orang penting dalam dinasti. Dan mencari tahu siapa di antara mereka, yang telah mengganggu penanaman damai yang dipraktikkan oleh Kaisar Agung. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu perlahan, itu menyebabkan energi dan tekanan aneh menumpuk di seluruh aula. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, sudah mulai bersemangat dengan apa yang didengarnya. Menimbang bahwa dia ingin membalas dendam,
kesempatan untuk menyelidiki semua orang penting di Istana Kekaisaran adalah kesempatan yang sempurna. Jika dia mengatakan mereka setia kepada Ark Emperor, maka itu berarti mereka, apakah mereka sebenarnya atau tidak. Ekspresi cerah, dia menamparkan dadanya dan dengan penuh semangat menyatakan, Grand Heaven Master, tidak perlu bertanya apakah aku berani atau tidak. Selama kamu memberi perintah, aku akan berani melakukan apapun. Selidiki aristokrasi. Aku bahkan akan menyelidiki Kaisar Agung. Ekspresi aneh dan geli dapat terlihat pada Grand Heaven Master ketika dia bertanya, apakah kamu tidak takut pada Kaisar Agung? Bai Xiaochun ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati bertanya, yah, basis kultivasi apa yang dia miliki? Bab 758, jangan katakan tempat ini berhantu. Ark Emperor adalah dewa. Setelah menghela nafas lega, Bai Xiaochun mengetuk dadanya dan memutuskan dia mungkin harus menggunakan teknik yang sama yang dia gunakan untuk merasakan Giant Ghost King. Dia tidak peduli pada Kaisar Agung, atau sekelompok menteri dan aristokrasi. Bagaimanapun, dia sudah menyinggung hampir semua orang. Dalam hal apa yang akan terjadi dalam jangka panjang, dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Selama dia bisa mendapatkan basis budidayanya yang cukup tinggi, maka dia pasti akan dapat menemukan cara untuk melarikan diri dari Willlands dan kembali ke tembok besar dan sungai Heavenspan. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia merasa tidak hanya sedikit lebih tenang, tetapi juga menyadari bahwa dia akan semakin menyukai Grand Heaven Master ini. Dengan misi seperti ini, dan gelar seperti komisaris inspeksi, dia jelas akan memiliki banyak kekuatan. Semakin bersemangat, dan semakin yakin bahwa Grand Heaven Master ini adalah individu yang langka. Dia memutuskan bahwa dia mungkin harus mengambil keuntungan dari situasi untuk melakukan sedikit kecurangan-kecurangan. Grand Heaven Master, kamu telah menunjukkan kepada aku gunung kebaikan, dan pada kenyataannya, aku berutang budi kepada kamu dalam hidup aku. Tanpa kamu, aku kemungkinan besar akan dimakamkan di kedalaman Yellow Springs sekarang. Deva sepele mungkin bisa menghancurkanku sampai mati, tetapi bagaimana aku bisa menundukkan kepalaku ke kekuatan jahat? Selain itu, Grand Heaven Master, tidak mungkin kamu hanya duduk-duduk menyaksikan anak muda yang setia dan setia seperti aku ditindas. Apakah aku benar? Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah Grand Heaven Master. Dia telah mendengar bahwa Bai Hao seperti ini di Giant Ghost City, tetapi sekarang dia melihat perilakunya dengan matanya sendiri, dia menyadari rumor itu tidak akurat. Bai Hao bukan hanya penyanjung, ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjadi penjilat. Bagaimanapun, Grand Heaven Master senang dengan jawaban yang diberikan kepadanya. Dengan itu, dia memberikan senyum misterius, menatap Bai Xiaochun seolah-olah dia bisa membaca hatinya. Pergi, kamu akan dibawa ke inspeksi manor. Itu akan menjadi tempat tinggal barumu. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan penglihatan Bai Xiaochun kabur. Ketika itu dibersihkan, dia berada di luar istana kekaisaran, berdiri tepat di depan pria berjubah hitam dari sebelumnya. Pria itu tampaknya tidak terkejut sama sekali oleh penampilan tiba-tiba Bai Xiaochun, dan hanya berbalik dan berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bai Xiaochun terpana bahwa gelombang hanya lengan baju oleh Grand Heaven Master bisa memindahkannya ke lokasi yang sama sekali berbeda. Lebih lanjut, Bai Xiaochun telah menyiapkan banyak hal lain untuk dikatakan, tetapi belum diberi kesempatan. Aku kira itu tidak masalah. Aku hanya akan menyimpannya untuk waktu berikutnya. Jika aku menggunakan semua sanjungan aku dalam satu tembakan, lalu apa yang akan aku lakukan setelah itu? Sementara itu, kembali di Heaven Master Hall di Istana Kekaisaran, Grand Heaven Master sedang melihat ke arah lokasi yang lebih jauh di kedalaman istana, sinar yang mendalam di matanya. Darah Kaisar Ark generasi pertama mengalir di nadimu, tapi mengapa kamu menyebabkan keributan sekarang? Apakah kamu benar-benar ingin memandikan Ark Emperor City dengan darah lagi? Grand Heaven Master menggelengkan kepalanya, dan kemudian menutup matanya untuk bermeditasi. The Inspection Manor tidak ada di kota kekaisaran di atas, melainkan di bawah di salah satu wilayah di distrik pusat kota. Lebih khusus lagi, itu terletak di Borough 4. Pria berjubah hitam membawa Bai Xiaochun keluar dari kota itu di awan, dan turun ke sebuah kompleks istana yang menakjubkan. Rumah itu besar, dan ditempatkan di lokasi yang agak tidak nyaman di tengah-tengah wilayah. Namun, jalanan di sekitarnya semuanya kosong.
Orang-orang tampaknya sangat ketakutan sehingga mereka akan mengambil jalan memutar panjang hanya untuk menghindari mendekatinya. Itu gelap gulita, dan memancarkan aura dingin dan menyeramkan yang membuatnya tampak seperti binatang buas purba. Begitu Bai Xiaochun melihatnya, dia tersentak kaget. Jelas, ini adalah tempat yang sangat menyeramkan dan mematikan. Berbagai macam pembantaian telah terjadi di sini, meninggalkan udara itu sendiri diwarnai dengan perasaan suram dan menakutkan yang tidak akan pernah bisa dihilangkan. Dari luar, itu terlihat sangat mirip dengan bagaimana sebuah kantor pemerintahan di dunia fana akan terlihat, namun, dalam beberapa hal berbeda. Dua patung besar bisa dilihat di kedua sisi pintu masuk utama, dibalut baju sirah hitam. Fluktuasi kuat muncul dari mereka, dan meskipun mereka jelas-jelas patung, mereka sepertinya bisa bertindak kapan saja untuk membela istana. Bahkan, mata mereka benar-benar fokus pada lelaki berjubah hitam sesaat sebelum kembali ke posisi semula. Itu sendiri memberi Bai Xiaochun pemahaman yang lebih baik tentang seperti apa Inspection Manor itu. Meskipun dia tidak bisa memberitahu banyak tentang dua patung itu, dia bisa tahu dari fluktuasi mereka bahwa mereka sekuat para dewa. Patung tingkat dewa, pikirnya, menelan ludah. Jika lelaki berjubah hitam itu tidak ada di sini, dia akan kesulitan untuk tidak pergi dan menyentuh patung-patung itu untuk melihat seperti apa rasanya. Gerbang utama ke Inspection Manor juga gelap gulita, dan segera setelah dibuka. Dimungkinkan untuk melihat bahwa interiornya memiliki jalur batu kapur dan banyak bangunan serta struktur lain di dalamnya. Namun, tidak ada satu orang pun yang hadir. Bahkan setelah pria berjubah hitam membawa Bai Xiaochun masuk, bahkan suara terkecil pun tidak bisa terdengar. Bai Xiaochun melihat sekeliling, dan untuk beberapa alasan merasa agak takut pada betapa sepinya semuanya. Itu terlalu sunyi. Pria berjubah hitam melihat sekeliling dengan kilasan kenangan di matanya, dan kemudian melemparkan medali perintah hitam ke Bai Xiaochun. Ini adalah inspeksi manor. Kamu sendirian sekarang, Bai Hao. Petik 2 titik. Bai Xiaochun menangkap medali itu dan hendak mengajukan beberapa pertanyaan, ketika pria berjubah hitam itu berbalik dan menghilang. Bai Xiaochun sekarang sendirian. Melihat sekeliling di sekelilingnya, dan kemudian pada medali perintah, dia menggelengkan kepalanya. Itu saja, Bai Xiaochun tidak terlalu senang. Mempertimbangkan seberapa tinggi statusnya, fakta bahwa pria berjubah hitam telah memperlakukannya sedemikian rupa tampak sangat lalai. Namun, mengingat bahwa dia jelas dekat dengan Grand Heaven Master, Bai Xiaochun hanya menghela nafas. Ah, terserahlah. Demi Grand Heaven Master, aku akan membiarkan slide ini. Meraba-raba medali perintah, ia mengirim akal ilahi untuk memeriksa sekitarnya. Namun, ia dengan cepat menyadari bahwa ada tekanan kuat di daerah itu yang membatasi indera ilahinya hingga sekitar 10% dari kapasitas normalnya. Tempat aneh macam apa ini inspeksi manor? Pikirnya gugup. Dengan itu, dia mengirim beberapa akal ilahi ke dalam medali perintah, hanya untuk menemukan bahwa dia perlu menghabiskan waktu untuk mengaktifkannya sebelum dia bisa menggunakannya. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasinya, dan kecepatan proses saat ini, sepertinya akan memakan waktu setidaknya 20 jam sebelum proses aktivasi selesai. Dengan itu, Bai Xiaochun melihat sekeliling dengan ragu, dan kemudian bertanya, ada orang di sana? Hei, ada orang di sana. Petik 2 titik. Dia terus berteriak sedemikian rupa ketika dia berjalan lebih jauh ke manor. Namun, tidak peduli bagaimana dia berteriak, tidak ada seorang pun yang muncul. Tidak hanya Bai Xiaochun terkejut dengan ini, dia juga mulai merasa ada yang tidak beres. Tempat ini tidak bisa benar-benar kosong, bukankah itu? Dia mengirim akal ilahi, dan mulai bergegas sedikit lebih cepat. Lagi pula, malam akan segera tiba. Tak lama, dia telah melihat sebagian besar area di inspeksi manor. Dia telah mengintip ke semua aula besar, dan semua tempat tinggal. Namun, kemanapun dia pergi, dia tidak melihat satu tanda pun dari orang lain. Pada saat ini, dia benar-benar gelisah melihat betapa anehnya tempat ini. Tidak mungkin aku, komisaris inspeksi, adalah satu-satunya orang di dalam inspeksi manor. Intuisinya memang mengatakan kepadanya bahwa, ada aura lain yang hadir. Hanya saja dia tidak bisa menemukan mereka, seolah-olah mereka ada di suatu tempat antara hidup dan mati. Jangan bilang tempat ini berhantu. Menggigil, dia tiba-tiba teringat kembali pada makam Kaisar Agung, dan hal-hal menggelitik yang terjadi di sana. Berputar, dia melihat dari balik bahunya, tetapi tidak ada seorang pun di belakangnya, bahkan orang kertas pun tidak. Itu mulai menjadi gelap,
menyebabkan bayangan untuk mengisi istana, dan membuatnya semakin menyeramkan. Bingung, dia memutuskan bahwa dia harus pergi, tetapi dengan cepat menemukan bahwa dia tidak bisa. Seluruh manor benar-benar disegel dan dikunci oleh semacam mantra pembatas. Sekarang, dia benar-benar ketakutan, dan yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan inspeksi manor ini. Setelah memastikan bahwa tidak mungkin untuk keluar, dia menemukan sebuah bangunan acak dan mendorong pintu. Melihat tidak ada debu dimanapun, ia dengan gugup duduk bersila. Aku kira aku harus menunggu sampai perintah medali diaktifkan sepenuhnya sebelum aku dapat mempelajari rahasia manor inspeksi. Melihat ke bawah, dia mengkonfirmasi bahwa perintah medali kira-kira 30% diaktifkan. Sambil menggertakkan giginya, dia memutar basis budidayanya untuk mencoba agar prosesnya berjalan lebih cepat. Ayo cepat, aku punya firasat buruk tentang ini. Sudah hampir malam, aku khawatir bahwa tempat ini berhantu. Sambil menggigil, dia mengutuk pria berjubah hitam itu, lalu memikirkan medali perintah jelek itu. Mengaktifkannya seharusnya tidak sesulit itu, kan? Pasti ada cara agar Blastid diaktifkan lebih cepat. Bab 759, kita semua pada tim yang sama. Di luar gelap ketika Bai Xiaochun dengan panik mencoba mengaktifkan medali perintah. Di sekelilingnya begitu sunyi senyap, sehingga sangat mungkin untuk mendengar pin drop. Perlahan tapi pasti, rambutnya mulai berdiri. Dia tidak bisa tetap tenang, dan melakukan segala yang dia bisa untuk mengaktifkan medali perintah secepat mungkin. Namun, pada suatu saat di malam hari, pekerjaannya terganggu oleh suara langkah kaki yang datang dari luar gedung tempat dia berada. Buk 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 buk, itu hampir terdengar seperti detak jantung, meskipun Bai Xiaochun cukup yakin mereka adalah langkah kaki. Namun, setelah mengirim akal ilahi keluar untuk memeriksa, ia tidak bisa melihat siapapun di daerah itu. Itu, tentu saja, menyebabkan kulit kepalanya geli begitu keras hingga rasanya seperti meledak. Ini benar-benar berhantu. Dia merasa ingin menangis, selain kematian, hal yang paling dia takuti dalam hidup adalah hantu. Tidak masalah bahwa dia berada di tahap Heaven Daunas Chainsaw, dia masih tidak bisa menghilangkan fobia yang mendalam itu. Tanpa ragu dia mendapatkan setumpuk jimat kertas dari tasnya untuk dipegang dan mulai menamparnya sendiri. Mereka adalah jimat yang tersisa dari hari-harinya di Sekte Penangkal Sungai, yang juga dia gunakan di labirin Kaisar Lengkungan. Pada saat ini, dia tidak peduli sama sekali bahwa menggunakan mereka secara teoritis dapat mengungkapkan identitasnya. Dan dia bahkan lupa untuk menggunakan kekuatan topengnya untuk mengubah penampilan mereka. Setelah memoles dirinya sendiri dengan mereka, dia masih gemetaran ketakutan, dan terus mendorong medali perintah untuk mengaktifkan. Pada saat yang sama, dia terus melihat sekeliling dengan cemas, khawatir dia akan melihat wajah menjulang dalam kegelapan. Aku komisaris inspeksi, dan ini inspeksi manor. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak seperti ini. Ketika dia duduk dengan gugup di sana, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia dapat mendengar lebih banyak dan lebih banyak langkah kaki di luar, sampai kedengarannya seperti seluruh pasukan sedang lewat. Pada titik ini, dia hampir menjadi gila. Begitu banyak hantu, pikirnya, wajahnya pucat pasi. Pada titik inilah, tanpa peringatan apapun, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Itu adalah ketukan keras, metodis yang membuat Bai Xiaochun sangat ketakutan sehingga dia melompat berdiri dan menatap pintu, terengah-engah dan bergetar. Setelah beberapa saat, ketukan itu berhenti, dan kemudian langkah kaki pergi ke kejauhan, seolah-olah pasukan apapun yang ada di luar telah pindah. Akhirnya, ketika Bai Xiaochun yakin bahwa semuanya tenang, dia menyeka keringat dari alisnya. Tiba-tiba, dia merasa agak malu. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator yang kuat, ahli Nujum Willens yang menggunakan jiwa-jiwa pembalas yang tak terhitung jumlahnya untuk menyulap api magis. Namun, di sini dia ditindas oleh hantu. Secara keseluruhan, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit mencemooh tindakannya sendiri. Ayolah, apakah Lord Bai benar-benar takut pada hantu? Tidak, aku hanya tidak ingin keluar sampai aku selesai mengaktifkan medali perintah. Lagi pula, aku tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman. Setelah mencapai kesimpulan bahwa ini jelas merupakan cara terbaik untuk melihatnya, ia tidak lagi merasa sangat malu, dan baru akan terus bekerja dengan medali perintah ketika tiba-tiba,
Suara gemuruh bergema ketika beberapa kekuatan besar mendorong pintu, menyebabkannya terbuka. Ketika itu terjadi, angin dingin mengalir masuk, mengejutkan Bai Xiaochun sehingga dia menjerit dan melepaskan semua kekuatan basis kultivasinya. Berbelok ke belakang, dia berteriak, "Aku komisaris inspeksi. Kita semua berada di tim yang sama di sini." Petik 2 titik titik. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu karena apa yang baru saja berteriak Bai Xiaochun, tetapi setelah pintu terbuka, jelas bahwa tidak ada orang yang berdiri di ambang pintu. Itu benar-benar kosong. Keringat mengalir ke dahi Bai Xiaochun, dan auranya bergetar dengan tidak stabil. Di luar, Ark Emperor City tampak benar-benar gelap, yang bukan bagaimana Bai Xiaochun mengingat tempat yang biasanya di malam hari. Kembali ke Boroh 89, tempat itu selalu ramai. Terlebih lagi, dia sekarang berada di distrik pusat kota, di Boroh 4, tempat yang seharusnya lebih ramai. Di pusat kota, jalanan penuh sesak siang dan malam. Tapi anehnya, bahkan dengan pintu terbuka, Bai Xiaochun bahkan tidak bisa mendengar bisikan keramaian dan kesibukan yang seharusnya dia miliki. Semuanya gelap dan sunyi. Rupanya, bagian dari pusat kota ini mengetahui bagaimana segala sesuatu bekerja di dekat inspeksi manor, dan mematikan semua lampu mereka di malam hari. Tempat macam apa ini? Gigi mengoceh, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian melambaikan jarinya, menyebabkan pintu berayun tertutup. Melihat sekeliling area dengan waspada, dia memindai semuanya dengan akal ilahi, tapi sekali lagi tidak menemukan apa-apa. Akhirnya, dia menepuk-nepuk tas pegangannya untuk menghasilkan pagoda penimbunan jiwa, yang darinya Bai Hao terbang. "Kamu seorang pembudidaya hantu, muridku," katanya. "Bantu aku melihat-lihat dan melihat apakah ada makhluk lain sepertimu di sekitar sini." Bai Hao sedikit terkejut, tapi dia melihat sekeliling sejenak, lalu menutup matanya sejenak. Akhirnya, dia mengerutkan kening. "Tuan," katanya ragu-ragu, "pasti tidak ada hantu di sekitar sini yang memiliki kemampuan mental seperti aku. Namun, pasti ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini, seolah-olah ada di suatu tempat antara dunia kematian dan kehidupan. Aku benar-benar tidak bisa meletakkan jari aku di atasnya. Ini seperti tempat ini." Pada titik ini dia menyadari bahwa wajah tuannya telah memutih pucat, dan dia tampak sangat ketakutan. "Ada apa, Tuan?" tanyanya. Bai Xiaochun menjilat bibirnya dan merenung bahwa dia pasti tidak bisa membiarkan dirinya terlihat ketakutan di depan muridnya. Memukul dadanya, dia berkata, "Hahaha. Tidak ada, aku sama sekali tidak takut, lanjutkan dengan penjelasan kamu." Petik 2 titik titik. Tuan, aku tidak pernah mengatakan kamu terlihat takut." "Hah? Oh hahaha. Baiklah, jangan bicara tentang itu. Kamu hanya mengatakan sesuatu tetapi tidak selesai. Bagaimana dengan tempat ini?" Petik 2. Melihat aneh pada Bai Xiaochun, Bai Hao melanjutkan, "Bagiku, tempat ini tidak terasa seperti kosong sama sekali. Faktanya, sepertinya ada orang di sekitar kita, angka tersembunyi dalam jumlah besar." Kata-katanya menyebabkan merinding menutupi kulit Bai Xiaochun, dan dia melihat ke kiri dan ke kanan untuk melihat apakah dia bisa melihat sesuatu. Dia tidak bisa. "Tuan, apakah kamu yakin tidak takut?" Tiba-tiba, Bai Hao menemukan situasinya agak lucu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tuannya tampak ketakutan seperti ini. Dia bahkan tidak takut ketika menghadapi ratusan orang yang dipilih. Di dalam, Bai Xiaochun meratap ketakutan. Namun, di luar, dia hanya memelototi Bai Hao. "Omong kosong," katanya keras. "Aku tidak takut pada apapun." Petik 2 titik titik. Setelah itu, ia memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan lagi. Menarik Bai Hao sedikit lebih dekat, dia terus bekerja dengan medali perintah, dan secara bersamaan mulai mengobrol secara acak dengan Bai Hao. "Jadi, muridku, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Bagaimana nyala api 18 warna datang?" "Kami tidak akan kembali ke toko kami, kamu tahu, jadi kami perlu memikirkan cara baru untuk mendapatkan lebih banyak jiwa." Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun terus mengobrol, mengubah topik pembicaraan terus-menerus. Meskipun ekspresi aneh bisa terlihat di wajah Bai Hao, dia terus menjawab pertanyaan. Saat keduanya mengobrol, waktu berlalu, dan akhirnya Bai Xiaochun mulai kehabisan hal untuk dibicarakan. Saat itulah ia menceritakan kepada Bai Hao apa yang terjadi selama pertemuannya dengan Grand Heaven Master. Sebelumnya, Bai Hao tidak berani membiarkan sedikit pun fluktuasi keluar, karena takut dia terdeteksi. Karena itu,
dia tidak mengetahui rahasia apa yang telah tera di antara Bai Xiaochun dan Grand Heaven Master. Saat Bai Hao mendengarkan, ekspresinya berubah sangat muram. Selidiki siapa yang setia kepada Kaisar Agung. Bai Hao terkejut, dan pada saat yang sama, menyadari bahwa tuannya telah terseret ke dalam jaringan intrik yang sangat besar. Mata berkedip-kedip dengan kecerdasan, dia memberikan analisisnya tentang situasi. Tuan, ini bukan masalah kecil. Grand Heaven Master tidak hanya menentang keinginan mayoritas dengan tidak membunuh kami, tetapi ia kemudian menunjuk kamu sebagai komisaris inspeksi. Jelas, dia menggunakan fakta bahwa kamu menyinggung begitu banyak orang untuk menggunakanmu sebagai alat. Petik 2 titik titik. Aku memikirkan itu juga, kata Bai Xiaochun, alisnya menari-nari. Tuan terlalu luar biasa, bukankah begitu? Meskipun Bai Xiaochun untuk sementara waktu berhenti memikirkan betapa menakutkannya tempat dia berada. Dia tidak berhenti menggunakan kekuatan topeng untuk menyembunyikan dirinya. Adapun Bai Hao, ia terus merenungkan masalah ini, menggunakan kecerdasan atasannya untuk menganalisis bagaimana situasi akan paling bermanfaat bagi tuannya. Tuan, situasi ini mungkin menjadi kesempatan baik bagi kita. Semua itu akan turun ke posisi Grand Heaven Master. Dia jelas menyukai kamu karena cara kamu menyinggung semua orang. Kalau begitu, dia mungkin ingin menggunakanmu, bukan hanya seperti alat biasa, tapi seperti pisau tajam. Guru, mulai dari sini, semakin banyak orang yang kamu sakiti, semakin aman kita. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun telah lama menjadi yakin bahwa Bai Hao sangat cerdas, terutama karena insiden dengan Sun Yifan dan Sima Tao. Karena itu, setelah mendengar analisisnya, dia mengangguk setuju. Bai Hao sangat senang mendapat persetujuan dari tuannya. Mata berkedip-kedip dengan cahaya aneh, dia terus memikirkan masalah ini sejenak. Kemudian dia mendekat ke Bai Xiaochun, merendahkan suaranya, dan berkata, Tuan, aku pikir aku punya ide tentang apa yang dipikirkan Grand Heaven Master. Pertama, kamu perlu memuluskan krisis internal. Setelah itu, kamu perlu melemahkan aristokrasi. Dalam hal merapikan krisis internal, aku tidak punya rencana untuk melakukannya. Tetapi sejauh melemahkan aristokrasi, ketika saatnya tiba, aku punya rencana yang akan sepenuhnya menghancurkan klan berpengaruh dan kekuatan lainnya, dan pada saat yang sama membuat kamu lebih berharga dari sebelumnya ke Grand Heaven Master. Petik 2 titik titik. Dengan itu, ia melanjutkan untuk menguraikan rencananya. Sangat kejam. Bai Xiaochun bergumam, matanya melebar. Tuan, Bai Hao menjawab dengan tenang, karena kita sudah mulai menyusuri jalan ini, kita harus berjalan sampai akhir. Bab 760, Kekuasaan Komisaris Inspeksi. Rencana Bai Hao begitu kejam sehingga Bai Xiaochun sudah ragu untuk melakukannya. Namun, jika dia berakhir dalam keadaan yang tepat, itu mungkin berhasil. Namun, saat ini, segalanya terlalu tidak stabil. Kita akan membicarakannya nanti. Saat ini, hal yang paling penting bagi aku adalah melakukan pekerjaan dengan baik sebagai komisaris inspeksi. Petik 2 titik titik. Terlihat lebih serius, Bai Hao berkata, Tuan, kita juga harus mulai membuat beberapa rencana rahasia untuk memastikan bahwa kita tidak dibuang begitu manfaat kita telah berlalu. Jangan khawatir, kata Bai Xiaochun. Tuanmu memiliki banyak pengalaman dengan hal semacam itu. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Jika dia tidak mengatakan itu, Bai Hao akan merasa jauh lebih baik, tapi sekarang, dia memiliki firasat yang sangat buruk. Kapanpun tuannya merasa percaya diri ini, hal-hal buruk selalu terjadi. Namun, dia masih tidak bisa menemukan cara untuk memperbaiki situasi itu selain terus memberikan saran kepada Bai Xiaochun. Dan dengan demikian malam berlalu tanpa terjadi sesuatu yang aneh. Bai Xiaochun terus fokus pada mengaktifkan medali perintah dan mengobrol dengan Bai Hao. Saat fajar, dia pergi keluar dan mengkonfirmasi bahwa mantra restriktif masih ada, dan bahwa dia tidak bisa meninggalkan inspeksi manor. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan sepenuhnya mengaktifkan medali perintah. Dia terus bekerja, dan tak lama kemudian, malam kembali jatuh, saat itulah dia akhirnya mengaktifkan medali itu. Butuh waktu 26 jam, yang lebih lama dari yang dia perkirakan sebelumnya. Segera setelah medali itu diaktifkan, ia mengirim beberapa perasaan ilahi ke dalamnya, di mana suara seperti guntur surgawi memenuhi pikirannya. Kemudian,
perasaan ilahinya bergabung dengan medali, dan dia melihat gambar lengkap dari inspeksi manor. Pada saat itu, matanya melebar, dan seluruh tubuhnya berdebar kegirangan. Meskipun mengerahkan semua tekad yang mungkin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah dan kemudian melepaskan teriakan keterkejutan. Ini, apa yang bisa dia lihat di mata pikirannya adalah versi mini dari seluruh inspeksi manor. Dan dari sudut pandang ini, adalah mungkin untuk melihat bahwa seluruh tempat dipenuhi dengan banyak peti mati. Bahkan, istana tampaknya dibangun di atas koleksi benda-benda besar. Jumlah mereka seluruhnya 100.000, secara padat dikemas menjadi 9 tingkat. Masing-masing peti mati itu memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Semakin dalam level yang didapat, semakin sedikit peti mati yang dimilikinya, namun fluktuasi semakin menakutkan. Kejutan Bai Xiaochun meningkat saat dia mempelajari situasi. Tingkat ke-9 hanya memiliki satu peti mati, tetapi melalui medali perintah, Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa itu memiliki aura seorang dewa. Surga, Bai Xiaochun bergumam, dadanya naik turun ketika dia menyadari bahwa dia harus memegang, bukan hanya medali perintah, tetapi perangkat ajaib yang dapat digunakan untuk mengendalikan 100.000 peti mati ini. Dia benar-benar merasa seolah-olah dia bisa menggunakan satu pemikiran untuk menyebabkan 100.000 peti mati terbuka, dan kemudian melakukan hal yang sama ke mata semua mayat yang ada di dalamnya. Jadi, itu inspeksi manor yang sebenarnya, pikir Bai Xiaochun, tertegun. Setelah beberapa saat, dia menarik indera ilahi dan melihat ke bawah pada medali perintah hitam. Sekarang, dia yakin bahwa yang dia pegang bukanlah medali perintah utama. Tidak ada cara Grand Heaven Master hanya akan menyerahkan kekuatan yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi. Ini harus menjadi medali tambahan. Medali utama pasti ada di tangan Grand Heaven Master. Dia adalah orang yang dapat memerintahkan pasukan di bawah inspeksi manor untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, itu tidak benar-benar mempengaruhi aku. Lagi pula aku berada di tim Grand Heaven Master. Bahkan menggunakan sedikit kekuatan ini sudah cukup baik. Setelah bernafas terkendali, dia mengirim indera ilahi ke dalam medali perintah dan memfokuskannya pada peti mati bawah tanah terdekatnya. Membangkitkan. Segera setelah pikiran itu keluar, lempengan batu kapur yang paling dekat dengan pintu bangunan tempat dia berada hancur, dan sebuah peti mati kuno melonjak ke udara. Itu terbuat dari besi hitam, dan segera setelah berdebam ke tanah, tutupnya dibuka dari dalam. Aura kematian dan busuk meletus, bersama dengan seorang pria kekar mengenakan baju hitam, mengenakan topeng hitam, dan berdenyut dengan aura pembunuh. Berdasarkan intensitas aura pembunuh, dia telah membunuh terlalu banyak orang untuk dihitung. Itu segera menyebabkan ekspresi Bai Xiaochun berkedip karena kaget. Saat pria itu perlahan melihat ke atas, mata merah yang bersinar bisa dilihat di balik topeng. Dia mengambil langkah maju menuju Bai Xiaochun, fluktuasi lingkaran besar tahap Nas Chen Sol bergulir darinya. Pasukan mayat lapis baja hitam berjalan ke Bai Xiaochun, lalu menundukkan kepalanya dan berlutut dengan satu lutut. Salam, Yang Mulia, katanya dengan suara gemuruh yang berisi rasa hormat dan pemujaan. Mata Bai Xiaochun berbinar, dan rahang Bai Hao jatuh. Jadi, ini adalah kekuatan sejati yang tersembunyi di dalam inspeksi manor. Bai Xiaochun menuangkan akal ilahi ke dalam medali perintah, dan kemudian memanggil peti mati lain untuk bangun. Tak lama, seluruh inspeksi manor bergemuruh ketika satu peti mati terbuka, dan lebih banyak pria lapis baja hitam terbang keluar. Segera, ada 1.000 sepenuhnya. Yang terlemah di antara mereka setara dengan tahap pertengahan Nas Chen Sol, dan beberapa berada pada tingkat setengah dewa. Aura pembunuh yang mereka pancarkan mempengaruhi angin dan awan, dan mereka dikelilingi oleh ratapan para hantu dan serigala. Dan itu hanya sebagian kecil dari kekuatan yang tersembunyi di bawah inspeksi manor. Bai Xiaochun ingin memanggil lebih banyak, tetapi tahu bahwa medali perintahnya terbatas dalam penggunaan, dan hanya bisa digunakan untuk memanggil 1.000. Selain itu, ia hanya bisa memanggil peti mati di 7 tingkat teratas. Tingkat ke-8 hanya memiliki 10 peti mati, yang semuanya memiliki kekuatan tingkat dewa. Tentu saja, tidak ada yang mengandung jiwa, itu hanya kekuatan tubuh kedagingan. 1.000 sudah cukup baik, Bai Xiaochun sama sekali tidak kecewa. Bahkan, dia sangat gembira. Setelah melihat lebih dari 1.000 pasukan mayat hitam lapis baja, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba,
dia merasa seperti kembali ke tembok besar, tempat gelombang jari bisa mengirim ribuan tentara ke medan perang. Jika aku berada di posisi ini ketika semua orang datang untuk membuat masalah bagi aku tidak perlu melakukan apapun. Aku bisa saja melambaikan tangan, dan semua yang terpilih akan hancur. Bai Xiaochun merasa sangat bahagia dan sangat percaya diri. Juga, dia sampai pada kesimpulan bahwa Grand Heaven Master ini jauh lebih dapat diandalkan daripada Giant Ghost King. Lagi pula, hadiah yang diberikan Raja Hantu Raksasa kepadanya adalah kehormatan, sedangkan Grand Heaven Master telah memberinya komando pasukan. Ada fungsi lain untuk medali komando selain bisa memanggil pasukan 1000 tentara. Itu juga dipenuhi dengan laporan tentang semua aristokrasi di dalam Wildlands, dan terutama Ark Emperor City. Seolah-olah mata yang tersembunyi mengawasi setiap orang setiap saat, melaporkan kembali semua peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka, dan kemudian menyimpannya dalam medali perintah ini. Siapapun yang memiliki medali perintah ini akan mengetahui rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Terkejut, Bai Xiaochun segera mulai menelusuri beberapa laporan. Dan segera menyadari bahwa alasan dia telah diserang oleh ratusan orang yang dipilih adalah bahwa seseorang telah menyebarkan rumor palsu. Desas-desus itu telah membangkitkan kemarahan di antara massa sehingga akhirnya, yang terpilih memutuskan untuk langsung menyerangnya secara langsung. Dalam hal pelakunya, Zhou Hong hanya satu dari banyak. Hampir semua orang yang ditangkap Bai Xiaochun Necromancer Ketel telah berperan. Namun, ada petunjuk yang menunjuk pada orang-orang yang benar-benar menghasut masalah ini, dua pangeran kekaisaran. Kemarahan Bai Xiaochun mulai tumbuh. Segalanya sekarang mulai menjadi jelas. Dan itu benar terutama tentang pemuda dengan kompas Feng Shui yang telah menemani Zhou Hong hari itu. Investigasi cepat menggunakan perintah medali dengan cepat mengidentifikasinya. Dia tak lain adalah pengikut pangeran besar. Lengkap dan benar-benar intimidasi, kata Bai Xiaochun melalui gigi terkatup. Dengan itu, dia merenungkan misi yang diberikan Grand Heaven Master kepadanya, dan kemudian berpikir tentang bagaimana semua bangsawan dan bangsawan ini berusaha membunuhnya. Dan matanya mulai bersinar dengan cahaya dingin. Ketika Bai Hao menyadari bahwa tuannya marah, dia bertanya apa masalahnya. Setelah mendengar penjelasannya, dia dengan cepat menyarankan, "Tuan, tetap tenanglah sebentar. Jika masalah pribadi kamu menyebabkan masalah bagi rencana utama Grand Heaven Master, itu bisa." Tidak perlu untuk tetap tenang, Bai Xiaochun memotong dengan lambaian tangan. Kedua masalah itu satu dan sama. Lagi pula, Grand Heaven Master tidak tahu siapa yang benar-benar setia kepada Ark Emperor, dan dia tidak melarang aku untuk menyelidiki siapapun. Dia sekarang berada dalam posisi berkuasa, didukung oleh Grand Heaven Master, dan yakin bahwa kehidupan kecilnya yang malang tidak akan berada dalam bahaya. Mengingat orang macam apa dia, tidak mungkin dia tidak akan membalas dendam. Tentu saja, Bai Xiaochun juga tahu bahwa, bahkan dengan dekrit Dharma Grand Heaven Master untuk mendukungnya, dan tingkat kekuatan yang dia miliki, dia masih harus memiliki bukti di sisinya jika dia ingin bertindak. Dengan begitu, dia tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Bukti seperti itu mungkin sulit dikumpulkan untuk orang biasa, tetapi tidak untuk Bai Xiaochun. Dulu ketika dia menjadi inkuisitor di lembaga pemasyarakatan iblis, dia telah memperoleh segala macam rahasia selama interogasi yang dia lakukan. "Ayo pergi," kata Bai Xiaochun dengan bangga. "Kami melakukan kunjungan kecil ke penjara." Dengan itu, ia dan Bai Hao terbang ke udara, diikuti oleh 1000 pria kekar dengan baju besi hitam. Saat itu malam, tapi Ark Emperor City secara umum masih cukup hidup, jadi ketika Bai Xiaochun muncul di jalan-jalan dengan pasukannya yang terdiri dari pasukan mayat berjilbab hitam. Terlihat sangat agung dan megah, dia menarik perhatian instan. Lagi pula, pasukan mayat memancarkan aura pembunuh yang penuh dengan kematian, dan mengerikan untuk dilihat. Siapa orang-orang itu? Lihatlah aura pembunuh yang luar biasa ini. Hei, bukankah itu Bai Hao? Kenapa semua pembudidaya jiwa lapis baja hitam di belakangnya tampak begitu penuh dengan kematian? Percakapan berdesir ke segala arah. Bai Xiaochun sangat senang menjadi pusat perhatian seperti ini. Dengan 1000 pasukan atas perintahnya, siapa yang berani memprovokasi dia? Bab 761, Kenali Aku. Kembali ketika Grand Heaven Master telah menunjuk Bai Xiaochun sebagai komisaris inspeksi,
banyak orang di Ark Emperor City telah mengalihkan perhatian mereka ke inspeksi Manor di Borough 4. Oleh karena itu, banyak orang memperhatikan ketika ia memimpin 1.000 pria lapis baja hitam keluar ke tempat terbuka, dan mereka gemetar ketakutan. Mereka semua tiba-tiba teringat apa yang sekarang menjadi legenda. Di masa lalu, pasukan ini telah menyebabkan darah dan darah kental di Ark Emperor City, dan kemudian dikenal sebagai Batalion Darah Mayat Polisi. Di masa lalu, mereka menyebabkan darah turun selama 7 bulan berturut-turut. Batalion Darah Pasukan Polisi. Petik 2 titik titik. Mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Bai Xiaochun, dan tentara Batalion Darah Pasukan-pasukan yang mengikutinya. Para bangsawan dan aristokrasi terguncang, bukan karena rasa takut pada Bai Xiaochun sendiri, tetapi ketakutan akan pasukan tentara mayat. Selain itu, mereka takut siapa yang diwakili oleh pasukan itu. Grand Heaven Master. Ada banyak cerita tentang pasukan polisi mayat ini. Dalam satu versi, mereka telah dikumpulkan oleh Ark Emperor generasi ketiga, semacam kekuatan Ops hitam yang dikontrol kaisar-kaisar dari generasi ke generasi. Namun sekarang, pasukan itu telah jatuh ke tangan Grand Heaven Master. Namun, orang lain mengatakan bahwa apa yang disebut tentara mayat tidak ada sebelum munculnya Grand Heaven Master. Seharusnya, dia telah menciptakan tentara menggunakan mayat para bangsawan dan bangsawan yang telah melawannya. Sebenarnya setiap kisah asal yang mungkin untuk tentara ada, tetapi semuanya terhubung dengan Grand Heaven Master. Ketika berita tentang kemunculan kembali pasukan mayat mulai menyebar, banyak orang terguncang, dan mulai memperhatikan apa yang sedang terjadi. Semua orang tahu, bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Yang paling penting, semua orang juga tahu bahwa orang yang sekarang memimpin pasukan Grand Heaven Master adalah Bai Hao. Dia telah menyinggung banyak orang yang dipilih, dan meskipun dia tidak memiliki hubungan langsung dengan setiap orang yang maha kuasa di antara kaum bangsawan dan aristokrasi, dia terhubung dengan mereka yang sebenarnya. Peristiwa berdarah dari hanya beberapa malam yang lalu masih menjadi bahan diskusi, dan semua orang tahu bahwa balas dendam Bai Hao akan melampiaskan akan menjadi peristiwa besar. Pikiran semua orang berpacu ketika mereka memikirkan apa yang akan terjadi, dan pada saat yang sama, semua orang benar-benar berjaga-jaga. Bai Xiaochun sebenarnya tidak tahu bahwa dia pergi di kepala 1.000 prajurit lapis baja hitam menyebabkan kehebohan seperti itu. Dia hanya merasa luar biasa menjadi pusat perhatian begitu banyak, dan tidak bisa membantu tetapi menikmati keberhasilannya. Ah, sudah lama, terlalu lama, sebenarnya, karena aku sudah menikmati kemuliaan seperti itu. Kembali di Giant Ghost City, aku adalah majordomo, namun, tidak memiliki kekuatan militer sejati. Pada saat ini, Bai Xiaochun benar-benar merasa seolah-olah dia memiliki hak untuk memandang rendah semua ciptaan. Sambil mengangkat dagunya, dia melambat sedikit saat dia terbang di udara. Tujuannya adalah Grand Asylum Ark Emperor City, yang tidak terletak di distrik pusat. Sebaliknya, itu di Borough 49. Saat Bai Xiaochun terbang bersama dengan 1.000 prajurit lapis baja hitamnya, penjaga kota hanya menatapnya dari kejauhan, tidak berani mendekat. Dengan demikian, Bai Xiaochun bisa langsung pergi ke Grand Suaka. Grand Suaka dibangun agar terlihat seperti ular piton besar yang melingkar. Pintu masuk adalah mulut ular sanca, dan segera setelah Bai Xiaochun muncul di sana, sipir dan petugas penjara penting lainnya terbang keluar untuk menemuinya. Melihat Bai Xiaochun dan 1.000 prajurit lapis baja hitamnya menyebabkan mereka semua menggigil ketakutan. Jelas, mereka telah mendengar bahwa Bai Hao ini telah ditunjuk oleh Grand Heaven Master untuk melayani sebagai komisaris inspeksi. Dengan gemetar, mereka menggenggam tangan, membungkuk, dan berkata, "Salam, komisaris inspeksi. Kamu mengenali aku." Bai Xiaochun berkata dengan dingin, tangannya digenggam di belakang dan dagunya menempel. Sipir Grand Asylum adalah seorang pria parubaya yang sangat gemuk sehingga dia hampir seperti bola. Sambil tersenyum gugup, dia berkata, "Komisaris inspeksi Bai, kamu memiliki integritas yang tidak terbatas, dan sangat terkenal. Tidak ada orang seperti kita yang hanya bisa menatap ke atas pada kemegahanmu. Hanya beberapa bulan yang lalu,
hamba kamu yang rendah hati menatap kamu dari jauh, Pak, dan terkesan tanpa akhir oleh sikap kamu yang mengesankan. Untuk alasan apapun kamu datang, oh yang mulia, hamba kamu yang rendah hati akan melakukan segala daya untuk membantu kamu. Petik 2 titik titik. Sipir merasa sangat gugup. Fakta bahwa ini adalah lokasi pertama yang dipilih Bai Xiaochun untuk dikunjungi setelah mengambil alih komando batalion darah pasukan kopral membuatnya merasa sangat resah. Bai Xiaochun tidak terlalu senang dengan sanjungan terbuka, dan sama sekali tidak mengerti bahwa sipir itu tulus. Namun, mengingat statusnya saat ini, kehilangan muka yang besar akan menyebabkan masalah bagi tokoh rendahan seperti sipir. Mendengus dingin, dia berkata, cukup omong kosong. Ikuti saja aku dan lakukan apa yang aku katakan. Petik 2 titik titik. Tangan tergenggam di belakang punggungnya, dia melangkah ke Grand Asylum. Kepala penjara dan petugas lainnya terpana oleh respons Bai Xiaochun, dan segera mulai menggigil bahkan lebih dari sebelumnya. Jantung berdetak kencang, dan keringat mengalir deras di punggung mereka. Mereka bergegas mengejarnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun di Grand Suaka, mengingat waktu yang dihabiskannya sebagai penjaga di lembaga pemasyarakatan iblis, sebagian besar sebagai inkuisitor gelap nomor 1. Ia segera mengidentifikasi dengan bau apak sebuah penjara yang memasuki hidungnya. Itu semua sangat akrab. Akhirnya, mereka berada di aula utama sipir, tempat Bai Xiaochun duduk dan berkata, bawalah semua catatan tentang para tahanan saat ini. Sipir yang berkeringat gelisah segera menyuarakan persetujuannya, dan kemudian mengatur agar semua catatan tahanan untuk dibawa. Catatan-catatan itu segera tiba dalam bentuk slip giok, yang secara pribadi diserahkan oleh sipir kepada Bai Xiaochun. Terlihat sangat galak, Bai Xiaochun mengambil slip giok dan kemudian berkata, susun kamar pribadi untukku. Dengan itu, dia mulai mempelajari slip giok. Kepala penjara segera mengatur kamar terbaik di seluruh Grand Suaka untuk dibersihkan untuk digunakan Bai Xiaochun. Dia hanya berharap bahwa dia bisa membebaskan Bai Xiaochun dari penjara secepat mungkin. Untuk memiliki batalion darah pasukan korban itu membuatnya merasa sangat gugup. Mempertimbangkan pengalaman yang diperolehnya di lembaga pemasyarakatan iblis. Bai Xiaochun dengan cepat dapat mencari dan mengidentifikasi para tahanan yang terhubung dalam beberapa hal dengan bangsawan dan bangsawan di Ark Emperor City. Tahanan ini, dan yang satu ini. Dia juga, bawa semuanya untuk aku satu per satu. Petik 2 titik titik. Karena koneksi mereka, para tahanan semacam itu tidak dapat memperoleh kebebasan mereka, tetapi memiliki kehidupan yang relatif baik di dalam penjara. Dan kira-kira memiliki akses yang sama ke sumber daya budidaya seperti yang mereka miliki di luar. Banyak dari mereka yang memerintah atas sesama tahanan mereka, dan beberapa bahkan diperlakukan dengan sangat hormat oleh para penjaga. Karena itu, ketika Bai Xiaochun mengeluarkan perintahnya, sipir ragu-ragu. Merasa kesal, Bai Xiaochun memelototi sipir dan berkata, sipir, mungkinkah kamu ingin komisaris inspeksi secara pribadi mencari tahanan? Pada saat yang sama, pasukan mayat lapis baja hitam di sisinya mulai memancarkan aura pembunuh yang membuat daerah itu langsung tampak seperti neraka yang penuh dengan roh-roh asura jahat. Dengan gemetar ketakutan, kepala penjara tanpa ragu mengeluarkan perintah yang tepat. Hampir segera, penjara dilemparkan ke dalam kekacauan total ketika para penjaga menemukan para tahanan yang bernama Bai Xiaochun telah bernama dan menangkap mereka dengan amarah yang gila. Apa yang kamu lakukan? Aku bekerja untuk Heavenly Marquis Zhou. Apa yang kamu miliki? Petik 2 titik titik. Tetap di tanganmu. Sebagai tanggapan, para penjaga hanya mengelilinginya. Ekspresi ganas di wajah mereka ketika mereka menyegel basis kultivasi mereka dan menyeret mereka ke kamar pribadi yang telah disisihkan untuk Bai Xiaochun. Segera, lusinan tahanan berbaris di luar, gemetar ketakutan dan tidak yakin apa yang terjadi. Ketika para tahanan mulai berbicara di antara mereka sendiri untuk mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, para penjaga segera membungkam mereka. Daerah itu menjadi sangat sunyi, dan para penjaga membungkuk dalam-dalam ke arah tertentu di koridor. Para tahanan memandang dengan gugup dan melihat kepala penjara, sebuah ekspresi menjilat di wajahnya ketika dia berjalan menyusuri lorong bersama seorang pria muda. Pria muda itu tampan, dengan dagunya terangkat dan tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Tentu saja,
dia adalah Bai Xiaochun, dan dia diikuti oleh kontingen prajurit lapis baja hitam yang membuat ketakutan siapapun yang melihat mereka. Sebagai komisaris inspeksi, aku datang ke sini untuk menginterogasi tahanan secara pribadi. Bawa mereka saat aku memanggil mereka. Selain itu, tidak ada yang diizinkan mengganggu aku ketika aku melakukan interogasi. Setelah berhenti di pintu, Bai Xiaochun melihat sekeliling dengan ekspresi tegas. Kepala penjara segera menyuarakan persetujuannya. Beberapa saat kemudian, Bai Xiaochun berada di kamar pribadi dengan tahanan pertama. Di luar, para prajurit lapis baja hitam berjaga-jaga, mencegah siapapun mendekat. Kepala penjara berdiri di sana, ketakutan dan cemas, masih tidak yakin mengapa Bai Xiaochun memilih tempat ini sebagai lokasi pertamanya untuk dikunjungi. Apa tujuan dia datang ke sini? Pikir kepala penjara, bingung. Saat itulah teriakan mengerikan pertama muncul dari ruang rahasia. Wajah semua orang yang hadir jatuh, dan semua mata membelalak, terutama para penjaga yang digolongkan sebagai inkuisitor. Berteriak itu, metode apa yang bisa memicu reaksi seperti itu? Para penjaga terkejut, dan para tahanan bahkan lebih dari itu. Banyak dari mereka tersentak ketakutan. Sedangkan untuk sipir, hatinya dipenuhi dengan emosi shock dan hormat. Teriakan itu berlangsung selama waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar. Setelah itu, pintu kamar pribadi terbuka, dan sosok yang gemetar diusir, yang tentu saja tahanan yang pergi ke kamar bersama Bai Xiaochun. Matanya berkaca-kaca, dan dia tampaknya berada di ambang kehancuran. Selanjutnya. Lalu, suara Bai Xiaochun memecah keheningan saat dia berbicara dari kamar pribadi. Bab 762, kudengar Yure bagus pada penggeledahan. Bai Xiaochun sudah lama membuat keputusan. Dia ingin membalas dendam, tetapi dia perlu memiliki bukti untuk membenarkan tindakannya. Bahkan jika bukti itu tidak sepenuhnya meyakinkan, dia setidaknya perlu memberikan semacam penjelasan kepada Grand Heaven Master. Sejauh menyangkut dirinya, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan bukti itu. Lebih jauh lagi, tidak mungkin orang lain dapat menebak bahwa dia akan datang ke Grand Suaka untuk melakukan interogasi. Hanya sedikit orang di dunia yang pernah melayani sebagai penjaga penjara, dan lebih sedikit sebagai inkuisitor. Oleh karena itu, hampir tidak seorang pun akan menyadari bahwa Grand Suaka adalah tempat di mana rahasia yang tak terhitung jumlahnya diadakan. Bagi Bai Xiaochun, Grand Suaka adalah kelemahan terbesar dalam baju sirah musuh-musuhnya. Lagi pula, di Giant Ghost City, di lembaga pemasyarakatan iblis dia mengetahui tentang pemberontakan yang direncanakan oleh 3 klan besar. Salah satu aspek unik dari penggarap jiwa Wildelander adalah bahwa sulit untuk melakukan pencarian jiwa pada mereka karena mereka menjadi lebih kuat. Namun, itu bukan masalah bagi Bai Xiaochun. Tahanan yang dia pilih untuk diinterogasi adalah sumber sempurna dari bukti yang dia butuhkan. Mereka semua telah melakukan kejahatan keji, dan mereka semua sangat terkait dengan kaum bangsawan dan aristokrasi. Karena berbagai alasan acak, tidak satupun dari mereka dijatuhi hukuman mati. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak tahanan pergi ke kamar pribadi, dan teriakan yang tak berkesudahan memenuhi aula penjara. Semua orang yang hadir terguncang, terutama para inkuisitor, yang matanya mulai bersinar dengan cahaya terang. Komisaris inspeksi yang ditinggikan, juga inkuisitor yang gelap. Kamu benar, kamu tahu, aku ingat sekarang. Aku mendengar bahwa Bai Hao adalah iblis dan tanpa ampun, dan bahwa ia benar-benar menjadi inkuisitor gelap nomor 1 di Giant Ghost City. Petik 2 titik. Segera, kepala penjara mendengar apa yang dikatakan para inkuisitor, dan dia mulai gemetar ke dalam, penuh dengan ketakutan pada teknik yang digunakan Bai Xiaochun. Meskipun kepala penjara bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi tipe orang yang secara langsung terhubung dengan Ark Emperor. Ia telah mendengar kisah-kisah tentang apa yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, ketika batalion darah pasukan polisi menghasut pemerintahan 7 bulan dari pemerintahan. Teror. Saat itu, tidak semua orang yang terseret ke dalam bencana benar-benar bersalah.
Pikiran belaka itu menyebabkan kepala penjara menggigil. Melihat pasukan mayat hitam lapis baja yang berjaga di atas kamar pribadi, kepala penjara memutuskan bahwa dia akan memenuhi setiap permintaan Bai Xiaochun, tidak peduli apa itu. Setelah sehari penuh lusinan interogasi, Bai Xiaochun mendapat banyak petunjuk. Pada saat itu, dia berjalan keluar dari kamar pribadi, ekspresi tak sedap dipandang di wajahnya saat dia mengulurkan slip batu giok lainnya. Yang ini diisi dengan nama-nama lebih dari 100 tahanan baru. Bawa mereka padaku. Sipir tidak ragu-ragu bahkan untuk 1 detik. Dengan keras menyuarakan penegasannya, dia segera mengatur agar kelompok tahanan kedua dibawa ke Bai Xiaochun untuk diinterogasi. Akhirnya, kelompok ketiga dipanggil, lalu yang keempat dan kelima. Saat Bai Xiaochun fokus melakukan interogasi untuk mendapatkan bukti yang dia butuhkan untuk balas dendamnya, dunia luar terguncang oleh peristiwa yang terjadi. Dengan awan di tempat, tidak mungkin untuk melihat matahari atau bulan. Tetapi jika sepasang tangan menyebarkan tutupan awan, maka semua orang bisa melihat. Begitu berita mulai menyebar tentang latar belakang Bai Hao, banyak orang mulai berspekulasi tentang apa yang sebenarnya dia lakukan. Apa, dia pergi ke Grand Suaka? Petik 2 titik titik. Untuk apa Bai Hao pergi ke sana? Ini tidak baik. Dia adalah inkuisitor gelap di Giant Ghost City. Jangan bilang dia akan pergi mencari-cari rahasia di antara para tahanan di Suaka Besar. Petik 2 titik titik. Namun, apa yang sangat luar biasa tentang rencana Bai Xiaochun adalah bahwa, bahkan jika seorang tahanan yang diberikan memiliki akses ke informasi penting. Orang-orang di luar penjara yang juga memiliki akses ke informasi yang sama sering tidak percaya bahwa kata tahanan benar-benar tahu apa yang mereka ketahui. Tahu. Lagi pula, jika orang-orang di luar sadar bahwa napi manapun yang diberi akses ke informasi sensitif itu, napi itu sudah lama dibungkam dalam kematian. Di kelompok tahanan keempat, Bai Xiaochun akhirnya menemukan informasi yang ia cari. Salah satu tahanan mengungkapkan bahwa markis surgawi tertentu telah menjaga komunikasi rahasia dengan sang pangeran besar. Bai Xiaochun bahkan ingat nama markis surgawi itu. Putranya sangat dekat dengan Zhou Hong. Sambil menarik medali komisioner inspeksinya, dia melakukan sedikit riset, dan mengkonfirmasi bahwa orang ini telah membantu Zhou Hong menyebarkan desas-desus tentang Chen Manyao dan Susan. Bai Xiaochun tertawa kecil, dan kemudian melanjutkan dengan lebih banyak interogasi. Secara keseluruhan, dia berada di Grand Suaka selama setengah bulan. Selama waktu itu, ia menginterogasi semua orang yang mencurigakan, namun, tidak puas. Karena itu, ia melanjutkan untuk menginterogasi beberapa tahanan acak lain yang telah melakukan kejahatan keji. Beberapa dari mereka adalah tahanan yang sangat terguncang oleh serangkaian interogasi sebelumnya sehingga mereka memberitahu apa yang mereka ketahui tanpa harus menggunakan metode khusus. Yang merupakan hal yang baik, mengingat persediaan pil afrodisiaknya terbatas. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa selama interogasi terakhir seorang tahanan yang tampaknya tidak penting sama sekali, ia mendapatkan bukti yang paling mengejutkan. Ayah Li Tiansheng, dia markis surgawi di Li Klan, kan? Bai Xiaochun tahu bahwa dia telah mengaitkan ikan besar, dan merasa senang. Mengakhiri interogasi, dia berjalan keluar dari kamar pribadi, melambaikan pasukan mayatnya yang berarmor hitam ke sisinya saat dia terbang keluar dari Grand Suaka. Ekspresi hormat terlihat di wajah para penjaga saat dia pergi, dan banyak dari mereka bahkan menatapnya dengan hormat. Efisiensi yang ia lakukan dalam interogasi sangat mengejutkan, dan karenanya, banyak penjaga tidak akan ragu untuk melakukan penawaran Bai Xiaochun. Adapun kepala sipir, dia menghela napas lega. Dia telah merasakan banyak tekanan selama setengah bulan terakhir, dan telah khawatir bahwa kesalahan sekecil apapun di pihaknya akan membuatnya terseret ke dalam kekacauan besar. Setelah dengan hormat mengantar Bai Xiaochun keluar dari penjara, dia bergegas kembali ke dalam dan pergi ke meditasi terpencil. Sangat menyadari bahwa pertumpahan darah akan datang ke Ark Emperor City. Bai Xiaochun senang, tetapi tidak segera membuat keributan dengan ayah Li Tiansheng, si markis surgawi. Sebagai gantinya, dia pergi ke istana kekaisaran untuk melakukan kunjungan resmi ke Grand Heaven Master. Beraninya mereka memprovokasi aku. Huff.
Aku akan memastikan mereka menyadari bahwa Bai Xiaochun tidak begitu mudah untuk ditangani. Saat dia menuju ke istana, dia merenungkan situasi dan menyadari bahwa dia masih tidak memiliki tenaga kerja yang cukup. Karena itu, dia menghubungi Zhou Yixing lagi, dan menyuruhnya kembali ke kota Kaisar Agung bersama anak buahnya. Sekitar saat itu, dia tiba di Heaven Master Hall, di mana dia menggenggam tangan dan membungkuk. Hamba rendah hatimu Bai Hao menawarkan salam, Grand Heaven Master. Aku punya masalah untuk dibahas. Petik 2 titik. Begitu suaranya bergema, naga itu menjulurkan kepalanya ke bawah dari awan dan menatap Bai Xiaochun dengan rasa ingin tahu. Namun, sebelum itu bisa melakukan hal lain, pintu aula terbuka, mengungkapkan Grand Heaven Master duduk di sana memandang Bai Xiaochun. Menentukan auranya, Bai Xiaochun bergegas masuk. Grand Heaven Master, hambamu yang rendah hati menyelesaikan misinya dengan lancar. Aku sudah menggali bukti 2 mukjizat surgawi yang mengganggu kultivasi Ark Emperor. Dengan itu, ia menghasilkan slip giok yang ia tawarkan kepada Grand Heaven Master. Grand Heaven Master mengambil slip giok dan memandangnya sambil tersenyum. Lalu ia menggosok ibu jarinya ke permukaan dan bergumam sendiri sesaat. Bai Xiaochun mengerjap beberapa kali, bertanya-tanya apakah Grand Heaven Master akan menyuruhnya mengurus 2 keajaiban surgawi. Bagaimanapun, bukti itu tidak sepenuhnya konklusif, dan bahkan analisis ekstensif hanya dapat menghasilkan spekulasi menengah tentang hasil. Namun, setelah semua interogasi di Grand Suilum, Bai Xiaochun cukup yakin ia memahami 2 markuise surgawi itu. Tak satu pun dari mereka adalah orang baik. Sebagai contoh, seluruh Li Clan semua berlatih budidaya racun. Teknik utama yang mereka gunakan disebut Heart of a Woman, yang melibatkan pengumpulan hati wanita untuk digunakan sebagai bagian dari teknik. Itu adalah teknik jahat untuk memulai, dan semakin kuat si kultivator, semakin banyak hati wanita dibutuhkan. Klan Li pada dasarnya dibangun di atas dasar pertumpahan darah. Dan kemudian ada klan Chen, yang bahkan lebih buruk dalam beberapa hal. Mereka mendanai klan mereka dengan menjual kekuatan hidup. Kekuatan hidup itu dipanen dari budak-budak pembudidaya yang disimpan klan dalam kandang seperti binatang. Selain itu, semua budak itu adalah pembudidaya yang ditangkap dari tembok besar. Chen Clan adalah salah satu alasan mengapa semua bangsawan dan bangsawan yang dipilih telah pulih begitu cepat setelah ditangkap dan kehabisan tenaga hidup oleh Bai Xiaochun. Saat dia memikirkan 2 klan jahat ini, Bai Xiaochun menatap diam-diam pada Grand Heaven Master. Wajah Grand Heaven Master tanpa ekspresi, dan dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, yang menyebabkan kegelisahan Bai Xiaochun meningkat. Benar-benar mustahil untuk mengatakan apa yang dipikirkan Grand Heaven Master. Sudah cukup waktu untuk membakar dupa, kemudian ibu jarinya tertekuk, dan batu giok itu berubah menjadi abu. Pergi temukan Heavenly Marquis Li dan Heavenly Marquis Chen, dan tangkap mereka. Menanggapi kata-kata Grand Heaven Master, udara di sebelah Bai Xiaochun berdesir. Dan pria berjubah hitam yang akrab itu melangkah keluar. Setelah menyuarakan persetujuannya, dia membungkuk dan menghilang. Bai Xiaochun terkejut, tetapi pada saat yang sama, merasa sedikit bersemangat. Aku dengar kamu bagus di penggeledahan, kata Grand Heaven Master. Kamu memiliki 4 jam untuk pergi menangani klan Li dan Chen. Dengan itu, dia menutup matanya. Jantung Bai Xiaochun segera mulai berdetak kencang, dan dia merasakan semua darah di tubuhnya mengalir deras ke kepalanya. Meskipun dia bersemangat bahwa dia akan mendapat untung dari melakukan beberapa penggeledahan lagi, yang lebih penting adalah bahwa dia bisa membalas dendam. Selain itu, ia dapat menggunakan kantor publiknya untuk melakukannya, yang merupakan hal yang luar biasa. Ternyata, Grand Heaven Master ini ternyata menjadi pria yang hebat. Dia segera menyuarakan persetujuannya, lalu berbalik dan terbang keluar dari Heaven Master Hall. Jelas, Grand Heaven Master ingin dia melakukan apa yang dikatakan pepatah lama. Bunuh ayam untuk menakuti monyet. Menghukum beberapa orang sebagai peringatan bagi orang lain. Dia bahkan tidak perlu memiliki bukti keras, hanya beberapa petunjuk. Bahkan spekulasi sudah cukup bagi Grand Heaven Master, untuk memberinya lampu hijau untuk mengambil nyawa.
Dengan seseorang seperti dia untuk diandalkan, tidak ada yang berani memprovokasi aku. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia dengan bangga melambaikan lengan bajunya untuk memanggil 1000 pasukan mayatnya. Kemudian, dia menuju ke klan Li. Bersiaplah, Li Tiansheng. Tuan Bai akan datang. Bab 763, apakah kamu mengakui kejahatan kamu? Itu adalah perasaan yang menggembirakan untuk memimpin batalion darah pasukan 1000 kuat keluar dari istana kekaisaran. Semua penjaga kekaisaran gemetar ketakutan saat melihat ke titik di mana mereka tidak berani bernapas, apalagi menghalangi. Sekarang, semua orang di kota tahu tentang penunjukan Bai Xiaochun sebagai komisaris inspeksi. Fakta tambahan bahwa batalion darah pasukan polisi telah dibangunkan menyebabkan ketakutan yang meluas. Bahkan, berita bahkan menyebar ke Willens dan sekitarnya. Bahkan Bai Xiaochun tidak tahu seberapa terkenalnya dia saat ini. Bahkan 4 sekte sungai besar di wilayah sungai Heavenspan, sekte yang mengendalikan tembok besar, telah mendengar nama komisaris inspeksi kota Kaisar-Kaisar, Bai Hao. Dalam Ark Emperor Dynasty, Bai Xiaochun adalah naga terbaru yang berjalan di muka bumi, pisau setajam silet di tangan Grand Heaven Master. Tak lama, orang-orang bergosip tentang masa lalu Bai Hao di Giant Ghost City. Orang-orang berbicara tentang bagaimana dia kejam dan tanpa ampun, bagaimana dia telah membunuh anggota-anggota klannya sendiri, dan tindakan beraninya menculik seorang ahli setengah dewa. Lalu ada penggeledahannya, fakta bahwa dia adalah seorang pencuri istri, dan banyak detail lainnya. Pada akhirnya, semua orang tersentak tak percaya pada semua cerita. Kebanyakan orang percaya dia adalah orang gila. Kecakapan pertempurannya sangat mencengangkan, sampai-sampai dia telah menyerang dan menangkap lebih dari 100 orang yang dipilih. Belakangan, ia bahkan bertarung melawan sekelompok ratusan orang yang dipilih secara bersamaan. Orang seperti itu sudah bisa dianggap menakjubkan bahkan tanpa menyebutkan bahwa dia mendapat dukungan dari Raja Hantu Raksasa dan Grand Heaven Master. Bahkan, dia juga menantu Raja Hantu Raksasa. Karena semua dari berbagai aspek ini, Bai Xiaochun sekarang, orang yang sangat penting di Willens. Dia jauh lebih terkenal daripada Zhou Hong, Gong Sun Yi dan yang lainnya dipilih seperti mereka. Dan sekarang, dengan keberanian dari Grand Heaven Master, dengan udara yang sombong ia berangkat dengan pasukan mayatnya dan aura pembunuhan mereka yang intens. 1000 sinar cahaya bergabung bersama, menyebabkan suara gemuruh bergema saat mereka menembak, menuju Li Clan, tepat di tengah Ark Emperor City. Li Tiansheng, kamu dan Zhou Hong bekerja bersama dengan semua orang lain yang dipilih untuk membuat aku kesulitan tanpa akhir. Kamu mencoba yang terbaik untuk melihat aku mati, dan aku membiarkan kamu lolos lagi dan lagi. Tapi sekarang kamu sudah pergi dan benar-benar membuatku jengkel. Baiklah aku beritahu kamu, ketika aku kesal, aku bahkan menakuti diri sendiri. Bai Xiaochun tidak peduli di dunia, dan matanya bersinar dengan antisipasi yang tajam ketika ia membayangkan reaksi semua orang yang telah mencoba untuk membunuhnya di masa lalu. Dan kamu yang pertama dalam daftar, Li Tiansheng. Dengan itu, dia mempercepat, menyebabkan suara gemuruh semakin meningkat saat 1000 pasukan mayatnya semakin dekat dan dekat dengan Li Clan. Melihat Bai Xiaochun dengan berani melaju di udara menarik banyak perhatian, dan banyak terengah. Lebih jauh lagi, ketika orang-orang menyadari ke arah mana dia menuju, dingin mencengkeram hati mereka, dan spekulasi mulai mengalir liar. Dia tidak melakukan apapun untuk menekan aura pembunuh itu. Apa yang akan dilakukan Bai Hao? Petik 2 titik. Lihat ke arah dia menuju. Sepertinya, Boroh 9. Boroh 9. Disitulah Li Clan berada. Petik 2 titik. Klan Li menduduki sekitar 20% dari Boroh 9. Mereka naik ke tampuk kekuasaan karena markis surgawi di klan mereka. Tidak hanya klan mereka yang padat, mereka memiliki banyak penggarap jiwa luar yang bersedia bekerja untuk mereka karena betapa kuatnya mereka. Itu adalah efek bola salju yang dengan cepat mengubah mereka menjadi kelompok perkasa yang hanya sedikit orang yang akan berani untuk mempermainkannya.
Bahkan ketika setiap orang tampak kaget, Bai Xiaochun memimpin 1.000 pasukannya ke Boros 9, menuju kompleks halaman yang luas, dari yang di tengahnya naik menara setinggi 300 meter. Menara itu adalah pagoda surga besar. Di dalam Ark Emperor City, hanya klan Markis Surgawi yang memiliki struktur setinggi 300 meter adapun Adipati Surgawi, mereka memiliki pagoda setinggi 3.000 meter. Hampir segera setelah Bai Xiaochun melihat pagoda Li Clan, orang-orang di Li Clan menyadari bahwa dia menuju ke arah mereka. Itu menyebabkan keributan skala kecil, dengan banyak pembudidaya terbang keluar dari klan untuk mengamati pendekatannya. Li Tiansheng ada di kerumunan. Dia adalah pewaris klan, dan juga seorang yang terpilih, dengan posisi yang sangat tinggi. Kecuali ayahnya ada, dia pada dasarnya adalah kepala klan. Bai Hao. Awalnya Li Tiansheng terkejut, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi geraman iblis. Pandangan berbisa di matanya jelas. Dia telah membayar harga curam kepada klan Chen untuk memulihkan kekuatan hidupnya setelah insiden paling baru, dan orang yang bertanggung jawab untuk itu tidak lain adalah Bai Xiaochun. Kebenciannya pada Bai Hao adalah bagian dari hatinya, tetapi dia juga sadar bahwa dia berada di posisi yang sangat berbeda sekarang. Dia adalah komisaris inspeksi, didukung oleh Grand Heaven Master, dan fakta bahwa dia telah dikelilingi oleh aura pembunuh menyebabkan hati Li Tiansheng mulai berdebar di dadanya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan perintah untuk mengaktifkan formasi mantra defensif klan. Bahkan saat dia mengeluarkan perintah, suara siulan yang menusuk memenuhi udara saat Bai Xiaochun tiba dengan 1.000 pasukan mayatnya. Aura pembunuh yang mendidih dari pasukan mayat membentuk sesuatu seperti awan hitam yang melayang di atas Li Clan. Sudah ada penggarap jiwa lainnya yang muncul di daerah itu untuk melihat apa yang akan terjadi. Mereka semua dipenuhi dengan kejutan, dan mulai sampai pada kesimpulan mereka sendiri tentang bagaimana peristiwa akan terjadi. Mungkinkah Grand Heaven Master benar-benar akan bergerak? Dan klan Li, adalah yang pertama dalam daftar. Petik 2 titik titik. Tidak mungkin. Mungkin hanya Bai Hao yang menggunakan statusnya untuk membalas dendam. Petik 2 titik titik. Bahkan ketika semua orang terlihat kaget, Bai Xiaochun melayang di sana dengan megah, diapit oleh 1.000 pasukan mayatnya, memandang ke penggarap Li Clan, yang jelas siap untuk bertarung. Kemudian tatapannya tertuju pada Li Tiansheng, di sekelilingnya ada sekelompok besar petani klan. Melotot, Bai Xiaochun berkata, Li Tiansheng, mengapa kamu tidak datang untuk memberi hormat kepada komisaris inspeksi? Ketika suaranya bergema seperti guntur, aura pembunuh mayat-mayat itu tumbuh semakin kuat. Ekspresi pembudidaya Li Clan berkedip, banyak dari mereka tumbuh lebih ganas. Pada titik ini, Li Tiansheng sedikit terengah-engah, dan pikirannya berputar. Namun, dia tidak membiarkan hal itu muncul di wajahnya. Sebagai gantinya, dia merengut dan berteriak, kamu punya banyak nyali datang ke sini dan menyinggung atasanmu, Bai Hao. Ini adalah istana bangsawan surgawi, bukan hanya tempat acak di mana kamu bisa membuat keributan. Kembali segera, petik 2 titik titik. Sambil mengangkat dagunya, Bai Xiaochun menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan dengan berani berkata, Istana Bangsawan Surgawi. Hehe. Alasan utama Lord Bai datang ke sini hari ini adalah karena klan Li adalah Istana Bangsawan Surgawi. Aku mendengar kamu memiliki banyak kekayaan di klan kamu. Aku hanya khawatir bahwa sebagian harta kamu adalah pemalsuan, dan ingin membantu kamu memeriksanya. Petik 2 titik titik. Di dalam, dia dipenuhi dengan kebahagiaan, dan sangat senang dengan betapa menakjubkannya pidato kecilnya. Itu adalah jenis perasaan yang datang dengan menduduki posisi superioritas dan keadilan. Penggarap klan Li terbiasa menjadi orang yang sombong, dan segera menanggapi dengan kata-kata yang riuh dan tidak sopan. Apa yang menyakitkan? Apakah kamu memiliki keinginan kematian atau sesuatu, Bai Hao? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu memiliki hak untuk datang menyebabkan masalah bagi Li klan kita? Petik 2 titik titik. Lelucon yang luar biasa. Aku kira Bai Hao benar-benar tolol. Petik 2 titik titik. Sedangkan untuk Li Tiansheng, ekspresinya tidak sedap dipandang sebelumnya, dan dia semakin cemas saat itu. Dia bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi ini, tetapi yakin bahwa ada kemungkinan kecil Grand Heaven Master tertarik untuk mengambil tindakan terhadap Li Clan.
Kemungkinan yang paling mungkin, adalah bahwa Bai Hao datang ke sini untuk melakukan pembalasan pribadi. Karena itu, mata Li Tiansheng berkedip dengan cahaya dingin. Itu berarti ini adalah kesempatan untuk memusnahkan orang ini sekali dan untuk semua. Meskipun dia takut dengan batalion darah pasukan polisi, kekuatan cadangan klan Li. Bersama dengan fakta bahwa ayahnya adalah surgawi Markis Li, memberi dia banyak percaya diri. Kultivator Li Clan, dengar perintah aku. Siapapun yang memasuki wilayah Li Clan akan dieksekusi segera. Petik 2 titik titik. Para pembudidaya Li Clan menggeram dengan kejam, dan niat membunuh mereka melonjak. Lebih banyak orang terbang ke udara dari dalam klan, banyak dari mereka anggota klan, tetapi yang lain disewa pembangun jiwa. Tak lama, ada lebih dari 10.000 orang terlihat, semuanya melonjak dengan keinginan untuk membunuh. Secara keseluruhan, mereka sebenarnya tampak sedikit lebih mengesankan daripada batalion darah pasukan polisi. Para penonton di sekitarnya terkejut, dan bahkan Bai Xiaochun sedikit terkejut. Namun, dia tahu statusnya, dan mendapat perintah dari Grand Heaven Master. Jelas, fakta bahwa Grand Heaven Master telah mengirimnya ke sini berarti bahwa dia tidak bermaksud agar klan Li membunuhnya. Merasa sedikit lebih percaya diri dengan pemikiran itu, dia memelototi Li Tiansheng, yakin bahwa dia telah bertindak terlalu lembut sebelumnya. Memalingkan pandangan dari Li Tiansheng dan para pembudidaya di sekitarnya, dia mengalihkan pandangannya ke pagoda. Surgawi Markis Li, aku datang ke sini hari ini dengan perintah dari Grand Heaven Master. Aku ingin bertanya kepada kamu, apakah kamu mengakui kejahatan kamu? Petik 2 titik titik. Seluruh atmosfer di daerah itu berubah, dan napas yang tak terhitung dapat terdengar di antara para penonton. Para pembudidaya Li Clan semua tampak terkejut, dan hati Li Tiansheng mulai berdebar. Bab 764, Berjuang di Klan Li. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Bai Xiaochun, ayah Li Tiansheng duduk di kamar pribadi di tingkat tertinggi dari pagoda yang sangat besar. Dia adalah seorang markis surgawi yang agung, namun ekspresinya sangat suram. Meskipun setengah dewa, suasana hatinya sangat busuk sehingga telah mengacaukan basis kultivasinya sampai tingkat tertentu. Tidak mungkin ada kesalahpahaman kata-kata Bai Xiaochun. Selain itu, ayah Li Tiansheng telah memperhatikan kedatangan Bai Xiaochun, dan sepanjang waktu, ekspresinya telah perlahan berubah, sampai sekarang sangat suram. Bahkan napasnya dalam kekacauan. Dia adalah seorang markis surgawi, dan karena itu bahkan lebih mendalam wawasan daripada Li Tiansheng dan pembudidaya lainnya di klan. Dia bisa mengatakan, bahwa Bai Hao ini tidak akan membawa pasukannya ke sini tanpa izin tegas dari Grand Heaven Master. Itu bukan masalah kekuatan di lengan, tapi posisi dan berdiri. Ada 108 mukjizat surgawi di dinasti Ark Emperor dinasti, dan bagi komisaris inspeksi untuk mengunjunginya dengan keberanian berani berbicara banyak tentang sikap Grand Heaven Master. Apakah itu ancaman? Pikir surgawi Markis Li. Saat ini, dia merasa sangat gelisah, yang pada gilirannya membuatnya lebih waspada dari sebelumnya. Saat dia memikirkan semua yang dia ketahui tentang Grand Heaven Master, butiran-butiran keringat mulai menyembul di dahinya, dan teror muncul dalam hatinya. The Grand Heaven Master ingin membunuhku. Begitu Heavenly Markis Li sampai pada kesimpulan ini, geraman iblis muncul di wajahnya, dan dia mulai terengah-engah. Dia tahu bahwa jika Grand Heaven Master benar-benar menginginkannya mati, maka dia tidak punya pilihan lain selain mencoba melarikan diri sebelum musibah itu jatuh. Namun, dia tidak bisa mendamaikan dirinya untuk melakukan itu. Dia telah berlatih kultivasi selama bertahun-tahun untuk mencapai posisi Markis Surgawi, dan memimpin salah satu klan paling kuat di Willlands. Dia menolak untuk hanya duduk diam menunggu untuk dibunuh. Dia harus bertarung. Dia harus mencari cara untuk menyelesaikan situasi yang mematikan ini. Aku harus membeli waktu. Itu keputusannya. Satu-satunya kesempatan dia untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengulur waktu. Jika dia bisa membuat adegan yang cukup besar sementara itu, maka keajaiban surgawi lainnya dan adipati surgawi akan memiliki kesempatan untuk bereaksi.
Mungkin bahkan 4 raja surgawi. Lagi pula, dia adalah seorang markis surgawi, dan yang lainnya markuise surgawi tidak akan senang tentang salah satu dari jenis mereka yang dibuang begitu saja. Bahkan, mereka kemungkinan akan datang membantunya. Dalam beberapa hal, mereka sebenarnya akan menyelamatkan diri mereka sendiri. Jika dia bisa membuat semua orang penting di Istana Kekaisaran untuk bertindak, maka bahkan Grand Heaven Master harus mengambil masalah ini dengan serius. Dan bagaimana dengan Kaisar Agung, tidak? Tidak, aku tidak bisa pergi ke Ark Emperor. Tiba-tiba, sebuah getaran melanda surgawi Markis Li, dan dia tiba-tiba memiliki firasat di mana masalah sebenarnya terletak. Jika Grand Heaven Master ingin membunuhku, dia hanya bisa mengeluarkan surat perintah memerintahkan eksekusi. Mengapa dia mengirim Bai Hao untuk melakukan perbuatan? Dia menggunakan dalih membunuh aku untuk melihat siapa lagi yang ada di pengadilan yang akan berbicara untuk aku. Dia berusaha memikat ular keluar dari lubang mereka. Pikiran seperti itu memenuhi pikiran Heavenly Marquis Li, bersama dengan rasa dingin yang pahit. Semakin dia memikirkannya, semakin terlihat bahwa inilah masalahnya, jadi dia dengan cepat memutuskan bahwa dia harus melakukan 2 hal. Pertama, beli waktu agar orang-orang datang membantunya. Kedua, cari cara untuk melarikan diri. Mengulur waktu, menyebabkan pemandangan besar. Mata berkilauan, dia mengirim pesan ke Li Tiansheng. Bunuh pasukan mayat, dan lakukan apapun yang diperlukan untuk mengurangi Bai Hao ini. Petik 2 titik titik. Bahkan ketika semua orang di klan Li gemetar, Li Tiansheng mendapat perintah dari ayahnya. Reaksi langsungnya adalah bahwa hal-hal tampaknya tidak meningkat ke tingkat itu, namun, sekarang bukan saatnya untuk merenungkan situasi. Menatap Bai Xiaochun, dia berteriak, perintah Bai Hao ditempa. Ini adalah konspirasi. Penggarap klan Li, bunuh dia segera. Petik 2 titik titik. Para pembudidaya lainnya di bawah komandonya ragu-ragu sejenak, tetapi tahu bahwa jika klan Li jatuh, mereka kemungkinan akan terbunuh bersama dengan itu. Menggeram, mereka berteriak dan menyerang. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, lebih dari 10.000 pembudidaya melolong dan terbang menuju Bai Xiaochun. Sebagai tanggapan, Bai Xiaochun melotot dan melambaikan tangannya, mengirim 1.000 pasukan mayat hitamnya terbang untuk memenuhi tuntutan itu. Boom segera terdengar ke segala arah. Adapun Bai Xiaochun, dia tidak benar-benar bergabung dengan pertempuran, tetapi tetap lebih jauh ke belakang, dijaga oleh kontingen pasukan mayat. Kehidupan kecilnya yang miskin adalah hal yang paling penting untuk dipertimbangkan, dan dia tidak akan dengan santai memasukkannya ke dalam bahaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pasukan mayat beraksi, dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Mereka tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali, dan jelas mengandalkan teknik penyempurnaan tubuh. Mereka bertarung dengan sengit kemanapun mereka pergi, membantai musuh di kiri dan kanan. Baik teknik magis maupun efek dari item magis tampaknya tidak berpengaruh pada mereka. Mereka menyerbu ke pertempuran tanpa ragu-ragu. Dalam waktu beberapa saat, teriakan kesakitan mulai naik ke udara. Jelas, para pembudidaya klan Li tidak cocok untuk pasukan mayat. Faktanya, banyak dari mereka benar-benar terkoyak dalam sekejap mata. Bau darah memenuhi udara, dan tak lama kemudian, formasi mantra klan bergemuruh hidup, mengirimkan layar cahaya berwarna darah yang bersinar, disertai dengan apa yang terdengar seperti detak jantung. Sebagai detak jantung bergema, gas hitam, beracun mulai meletus dari pembudidaya klan Li. Selain itu, banyak dari mereka mengeluarkan hati manusia yang sebenarnya, yang kemudian mereka hancurkan sambil secara bersamaan meneriakkan kata-kata aneh. Saat hati hancur, bayangan-bayangan perempuan muncul, sedih dan berbisa ketika mereka melayang ke depan untuk melawan pasukan mayat. Wanita-wanita bayangan itu sangat beracun. Adapun hati yang baru saja dihancurkan, mereka tidak lain adalah manifestasi dari hati seorang wanita. Ini adalah teknik racun yang dibudidayakan oleh klan Li, yang telah diturunkan dari pepatah kuno, racun paling kejam tidak dapat dibandingkan dengan hati seorang wanita. Namun, berdasarkan apa yang Bai Xiaochun bisa katakan, apa yang jahat di sini bukanlah hati para wanita.
Itu adalah teknik racun yang dibudidayakan Li Klan setelah mengekstraksi hati dan menggunakannya untuk tujuan budidaya. Efek beracun mengejutkan, dan adalah hal pertama yang menyebabkan masalah bagi pasukan mayat. Tubuh mereka bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan, dan mereka terpaksa melambat. Bahkan baju zirah hitam mereka juga terpengaruh. Bai Xiaochun segera menarik mereka menjauh dari pertempuran, namun, itu juga membuatnya terbuka. Niat membunuh terlihat di mata Li Tiansheng saat dia berteriak, "Bunuh Bai Hao." Bahkan ketika kata-katanya bergema di udara, dia menembak dengan kecepatan tinggi menuju Bai Xiaochun, diapit oleh 10 tetua Li Klan, yang semuanya memiliki basis budidaya Nas Chen Sol. Gas beracun berputar-putar di sekitar mereka semua, yang mengambil bentuk perempuan bayangan, yang semuanya memiliki lubang di dada mereka di mana hati mereka seharusnya berada. Hampir segera setelah mereka muncul, sensasi krisis segera memenuhi hati Bai Xiaochun, dan wajahnya jatuh. Tepat ketika dia akan kembali, cahaya misterius bersinar di mata pasukan mayat di dekatnya yang telah dipengaruhi oleh gas beracun. Secara bersamaan, mereka semua membuka mulut dan menarik napas dalam-dalam. Itu menyebabkan angin dramatis bermunculan, yang segera menyedot gas beracun di area itu ke dalam tubuh mereka. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar, tapi yang mengejutkan adalah setelah menghirup gas beracun, basis budidaya mereka meroket. Jelas, gas beracun itu benar-benar bermanfaat bagi mereka, dan dapat meningkatkan budidaya mereka untuk sementara waktu. Peningkatan kekuatan basis kultivasi segera meniadakan cedera mereka sebelumnya, membuat mereka sepenuhnya utuh. Bai Xiaochun cukup senang dengan ini, dan bisa melihat betapa luar biasanya pasukan-pasukan mayat ini. Jelas, masih ada banyak rahasia tentang mereka yang belum dia temukan. Dan itu benar-benar kebenaran. Pasukan mayat lapis baja hitam bisa menyerap teknik magis berbahaya, dan menggunakannya untuk mengkatalisasi basis budidaya mereka sendiri. Pada dasarnya, itu mengubah mereka menjadi tentara, yang bisa menjadi lebih kuat semakin lama mereka bertarung. Penuh dengan kegembiraan, Bai Xiaochun menunjuk Li Tiansheng dan orang-orang di sebelahnya. Membunuh mereka semua. Penuh dengan aura pembunuh, pasukan mayat segera menyerbu ke arah Li Tiansheng. Tidak baik, pikir Li Tiansheng, wajahnya jatuh saat dia bersiap untuk mundur. Namun, dia tidak cukup cepat, dan sebelum dia bahkan bisa bergerak, baik dia dan 10 tetua klan ditetapkan oleh pasukan mayat. Darah segera mulai menyembur keluar dari mulut mereka, dan mereka dengan cepat dibiarkan dengan luka parah. Adapun Bai Xiaochun, dia tertawa terbahak-bahak. Inilah yang terjadi ketika aku dan kamu bertarung, Li Tiansheng. Ketika aku bergerak, bahkan dewa di surga menyembunyikan wajahnya. Bai Xiaochun segera mengagumi betapa baiknya dia dengan kata-kata. Namun, pada saat yang sama ia selesai berbicara, Li Tiansheng yang berlumuran darah dan terluka menatapnya kembali dan berteriak dengan kejam, pengorbanan organ. Bab 765, aku sangat suka menanam bunga. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, perisai cahaya terdistorsi saat jantung berwarna darah besar muncul. Pada pandangan pertama, sepertinya itu sama sekali bukan ilusi. Lebih jauh lagi, itu sebenarnya terbuat dari 1 juta hati manusia yang sebenarnya. Hati itu mewakili 1 juta wanita yang telah meninggal. Ini adalah fungsi yang paling kuat dari pembentukan mantra Li Klan. Begitu jantung raksasa itu muncul, ia runtuh, menjadi asap hitam seperti tinta yang menyebar ke segala arah. Itu mulai merusak segala sesuatu yang disentuhnya, bahkan beberapa penggarap jiwa yang disewa. Mereka yang terlalu lambat berteriak dan berubah menjadi gumpalan darah yang berhamburan ke tanah. Hanya anggota Li Klan yang mengolah Heart of a Woman tidak terpengaruh. Bahkan, ekspresi kegilaan bisa terlihat di wajah mereka ketika mereka membuka mulut dan menghirup gas, yang langsung menyembuhkan mereka. Kemudian, mereka kembali berperang dengan batalion darah mayat polisi. Melihat apa yang terjadi dengan gas beracun menyebabkan kulit kepala Bai Xiaochun geli, dan dia mulai mundur. Namun,
Saat itulah ayah Li Tiansheng mengambil keuntungan dari kekacauan untuk mengambil langkah maju, menjadi sesuatu seperti sambaran petir yang melesat ke arah Bai Xiaochun. Hidupmu sudah berakhir, Bai Hao. Murid Bai Xiaochun mengerut saat dia melihat Heavenly Marquis Li yang masuk. Hingga saat ini, ia tidak ikut serta dalam pertempuran, terutama karena ia ingin berjaga-jaga untuk hal seperti ini. Karena itu, begitu Markis Surgawi muncul, basis budidayanya melonjak dengan kekuatan. Namun, sebelum dia bisa bergerak, suara seram tiba-tiba terdengar ke daerah itu. Jadi, kamu akhirnya muncul dari pagoda Markis Surgawimu. Aku kira itu layak bagi aku untuk menahan diri sampai saat ini. Petik 2 titik titik. Hei Ming, Surgawi Markis Li menggeram dan mencoba untuk mundur. Namun, dia sudah terlambat. Begitu dia mencoba membalikkan momentum, tangan besar turun dari atas dengan kecepatan luar biasa, menghancurkan formasi mantra pertahanan Li Clan dan meraih Heavenly Markis Li. Markis Surgawi, ayah. Semua orang di klan Li mulai berteriak ketakutan, terutama Li Tiansheng, yang tampak begitu ketakutan sehingga dia kehilangan semua keinginannya untuk bergerak. Pada saat yang sama, mata terbelalak di antara kerumunan penonton, dan banyak dari mereka tersentak. Adapun Bai Xiaochun, dia mendongak untuk melihat sosok yang akrab dan berjubah hitam di atas di udara. Bai Xiaochun tidak terlalu senang dengan perkembangan ini, terutama mengingat bahwa ia adalah komisaris inspeksi. Hei, kamu orang aneh berjubah hitam, teriaknya, kita berada di tim yang sama di sini, bukan? Sangat tidak baik untuk bersembunyi dan kemudian melompat ke hal-hal pada menit terakhir. Aku bekerja keras untuk menangkap ikan besar ini, dan sekarang kamu mencoba mengaitkannya sendiri. Kamu mencoba mencuri guntur aku. Petik 2 titik titik. Pria berjubah hitam itu menatap Bai Xiaochun sejenak sebelum dengan dingin menjawab, dia bisa dengan mudah meledakkan diri ketika berada di dalam pagoda surgawi surga. Selain itu, Grand Heaven Master menyuruh aku untuk menangkapnya, dan itulah yang akan aku lakukan. Sejauh mencuri gunturmu, ya, izinkan aku memberimu keberuntungan. Petik 2 titik titik. Dengan itu, dia mengarahkan jarinya ke bawah, menyebabkan angin kencang menyapu Li Clan. Seketika, formasi mantra yang sebelumnya rusak sepenuhnya dan benar-benar hancur. Suara letusan terdengar ketika banyak pembudidaya di dalam klan yang telah memberi kekuatan itu mengalami serangan balik, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Pada saat yang sama, gas beracun di daerah itu berputar bersama menjadi 1000 helai terpisah yang melesat ke arah satu petugas mayat tertentu yang berada di tingkat setengah dewa. Setelah mencapai dia, helai asap menuangkan padanya, semacam baptisan. Pasukan jenazah segera mulai bergetar ketika dia menyerap asap, dan meskipun dia tampaknya berkarat, itu hanya menyebabkan dia untuk menyerap asap lebih cepat. Sampai itu masuk ke dalam dirinya melalui pori-porinya. Kemudian dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong ketika kekuatan basis budidayanya melambung tinggi. Mengejutkan, dia sekarang tidak lagi berada di tingkat setengah dewa. Dia telah menerobos. Kekuatannya tumbuh dan tumbuh sampai dia hanya rambut dari alam dewa. Gas beracun yang disediakan oleh hati 1 juta wanita hanya memberikan dorongan sementara, dan tidak menjadikannya deva yang lengkap. Tapi dia masih bisa menghancurkan setengah dewa lain. Bai Xiaochun terpana dengan apa yang dilihatnya. Meskipun upgrade ke mayat itu tidak permanen, hanya sementara, itu masih merupakan hal yang mengejutkan. Monster macam apa ini, pikirnya. Apa yang terjadi bahkan melampaui apa yang bisa dia bayangkan, dan sebenarnya, kata monster benar-benar tidak cukup untuk menggambarkan pasukan mayat hitam lapis baja. Ada total 100.000 mayat-mayat. Dalam hal itu, apakah itu benar-benar berarti bahwa mereka dapat berubah menjadi 100.000 deva? Atau bahkan 100.000 dewa? Bagaimana itu mungkin terjadi? Hampir seperti lelucon besar. Kekuatan yang dipamerkan bahwa Will Lens mampu sepenuhnya melampaui semua imajinasi. Namun, pada titik ini, ia juga menyadari bahwa pasukan mayat hitam lapis baja ini pasti memiliki semacam kelemahan besar. Sebagai contoh, kurangnya sumber daya untuk mendukung mereka. Ini adalah kekuatan cadangan sebenarnya dari Istana Kekaisaran. Heming berkata, terdengar agak menyesal. Sayangnya,
mereka memiliki beberapa kesalahan fatal. Dengan itu, dia menggelengkan kepalanya dan menghilang, membawa Heavenly Marquis Li bersamanya. Jantung berdebar kencang, Bai Xiaochun memandangi dua pasukan mayatnya yang sekarang hampir setingkat dengan para deva. Tidak butuh waktu lama sebelum matanya bersinar dengan gembira. Siapa yang pernah mengira aku pada akhirnya akan mengendalikan pasukan sekuat ini? Dengan gembira, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia mengirimkan sebuah pemikiran yang mengingatkan pada pasukan mayat deva yang baru saja ditingkatkan, yang berdiri di sampingnya seperti pelindung Dao. Merasa sangat senang, dan sangat bangga pada dirinya sendiri, dia melihat ke arah pasukan Li Clan dan melambaikan tangannya, mengirim pasukan mayatnya untuk menghancurkan mereka. Sementara itu, Li Tiansheng gemetar saat dia menyadari apa yang dipikirkan Bai Xiaochun. Kami ingin mengindahkan dekret kekaisaran dari komisaris inspeksi. Ia berteriak mendesak, menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam karena takut tidak menyenangkan Bai Xiaochun. Tolong bantu kami untuk memeriksa semua harta kami. Sisa dari pembudidaya klan Li semua tampak sepucat kematian. Formasi mantra mereka telah dipatahkan, dan markis surgawi mereka ditangkap. Tidak ada dari mereka yang memiliki keinginan untuk bertarung. Oleh karena itu, hanya setelah sedikit keraguan, mereka menundukkan kepala untuk mengetahui kata-kata Li Tiansheng, dan kemudian menggenggam tangan ke arah Bai Xiaochun. Rahang Bai Xiaochun jatuh saat melihat begitu banyak orang membungkuk padanya. Lalu dia memandang Li Tiansheng, dan tidak senang. Li Tiansheng bereaksi terlalu cepat terhadap perubahan tiba-tiba. Selain itu, ia bahkan menyalin kata-kata Bai Xiaochun sebelumnya dari sebelum pertempuran dimulai. Fakta bahwa ada penonton untuk semua ini membuat Bai Xiaochun merasa lebih jengkel dari sebelumnya. Mendengus, dia mengabaikan Li Tiansheng dan sisa pembudidaya klan Li, dan segera mulai bekerja dengan penggeledahannya. Li Clan memiliki markis surgawi, dan penghematan cadangan yang dalam yang jelas melebihi sumber daya dari 3 klan besar dari Giant Ghost City. Lagi pula, meskipun ketiga klan besar itu memiliki patriarki dewa, ini adalah Ark Emperor City, pusat kekuasaan di Willlands, dan tempat di mana sumber daya melampaui semua lokasi lainnya. Ada pagoda penumpukan jiwa dan bagian-bagian yang tak terhitung dari obat jiwa, serta item magis yang membentuk kekuatan cadangan. Melihat itu semua cukup mempesona bagi Bai Xiaochun. Ada tulang roh sepanjang 9 meter yang memancarkan energi spiritual yang sangat mirip dengan patung spirit jade dari belakang di Giant Ghost City. Ada banyak item ajaib dengan peningkatan roh 13 atau 14 kali lipat. Bahkan ada seluruh koleksi air sungai Heavenspan. Dan bahkan batu roh. Itu adalah tumpukan harta yang sangat besar, hampir seperti sebuah gunung. Di tengah-tengah penggeledahan itu akhirnya Zhou Yixing tiba, dan ketika dia melihat tumpukan harta yang bertambah, dia tertegun. Namun, begitu Bai Xiaochun memberikan kata, dia dengan cepat mulai bekerja mengaturnya dan mengepaknya. Sejumlah besar kekayaan yang menumpuk sangat mengejutkan, tetapi apa yang ditemukan Bai Xiaochun di halaman belakang, dilindungi di area terlarang. Yang menyebabkan dia menggosok matanya dengan tak percaya. Apakah aku melihat sesuatu? Di sana, tepat di tengah area terbatas, dilindungi oleh mantra pembatas berlapis-lapis, adalah bunga dengan 7 daun di atasnya. Rainbow Spirit Thistle, gumamnya, terguncang. Thistle semangat pelangi adalah jenis bahan obat yang telah dia baca kembali di Starry Sky Dao Polarity Sect. Itu adalah bahan utama dalam jenis obat roh yang dapat digunakan untuk menerobos dari tahap Naschen Soul ke Deva Realm. Itu bisa meningkatkan peluang keberhasilan seseorang hingga 30%. Meskipun itu hanya akan membantu ketika membidik tingkat Deva terlemah, itu masih akan membantu. Setelah semua, para leluhur dari divisi roh dan aliran darah kembali di sekte yang menentang sungai telah pergi ke meditasi terpencil untuk membuat terobosan. Tetapi belum berhasil sejauh Bai Xiaochun pernah sadari. Jika salah satu dari mereka memiliki tisel pelangi roh, meskipun, mereka akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk berhasil. Itu adalah tanaman roh yang sangat langka di wilayah sungai Heavenspan, dan akan menyebabkan konflik berdarah jika itu muncul. Banyak orang akan bertarung dengan marah atas mereka, namun, di sini ada satu tepat di depan Bai Xiaochun.
Willens bukanlah tempat yang cocok untuk menumbuhkan tanaman roh, dan karena itu, sangat mengejutkan melihatnya di sini. Terengah-engah, Bai Xiaochun melihat sekeliling, dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada halaman belakang ini. Bersihkan tenggorokannya, dia berusaha tampak sangat tenang ketika dia berkata, bunga yang luar biasa. Teman-teman, gali itu untukku. Dan dalam situasi apapun jangan kirimkan ke rumah aku. Aku akan sangat marah pada siapapun yang melakukan itu. Meskipun aku sangat suka menanam bunga, sebagai komisaris inspeksi, aku pasti tidak bisa menggelapkan barang dengan cara itu.